Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurmedina, NPM 223510709 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempelajari mengenai materi wajib yang sudah diberikan oleh Pak Rizky Fadilah. Lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali, dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, di mana seri ini menjadi seri yang paling banyak diminta oleh teman-teman semua dari sejak cukup lama ya teman-teman. Ya, jadi serinya itu adalah mengenai tutorial React. Kita akan coba membahas sebuah teknologi yang sangat populer saat ini yang dinamakan dengan React. Dan kalau teman-teman lihat judulnya, bahkan teman-teman bukan hanya akan mendapatkan tutorial React, tapi akan mendapatkan tutorial React yang paling masuk akal untuk pemula. Penasaran kan maksudnya seperti apa? Makanya tonton terus videonya sampai akhir. Oke teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman mau langsung ikutin tutorialnya, sebenarnya teman-teman bisa langsung skip aja videonya ke menit berikut ini. Kalau teman-teman nggak mau ngedengerin saya ngomel atau menggerutu dulu nih di awal-awal. Kenapa mau menggerutu dulu? Karena kita akan bahas dulu mengenai hal yang paling masuk akalnya terlebih dahulu ya. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa paling masuk akal Pak? Emang ada ya tutorial React yang nggak masuk akal? Ya jadi kita bahas ini dulu ya. Jadi selain memang supaya judulnya agak-agak clickbait, saya mau kasih tahu dulu alasannya kenapa saya bilang paling masuk akal. Jadi yang pertama gini, kalau kita mau belajar sebuah teknologi, bahasa pemrograman, atau framework, atau library, atau apapun lah ya, itu kan sebetulnya tempat belajar paling tepat adalah dari dokumentasi resminya. Bener nggak teman-teman? Jadi sebenarnya kita jangan dulu cari-cari di tutorial lain. Kita jangan dulu cari di YouTube, kita jangan dulu cari di Stack Overflow, tanya ChatGPT. Kita baca dulu dokumentasi resminya dari pembuatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita teknologi itu apa, cara pakainya gimana, dan lain sebagainya. Ya, dan menurut saya dokumentasinya React ini kurang masuk akal, khususnya untuk pemula. Dan ini menurut saya, teman-temannya jangan marah dulu, tenang. Nanti kita akan cari tahu kenapa menurut saya nggak masuk akal. Pasti ini buat teman-teman yang udah jago React, ada yang nggak setuju nih sama saya nih. Tapi sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai definisi pemulanya dulu ya. Sepemula apa sih maksud saya di sini ya? Jadi maksud saya pemula di sini, dia adalah yang udah belajar JavaScript, udah tahu JavaScript ya, udah tahu gimana cara bikin aplikasi menggunakan JavaScript, dia udah tahu yang namanya manipulasi DOM, dia udah tahu teknik-teknik JavaScript HS6 misalnya ya. Tapi belum pernah pakai React, atau bahkan belum pernah menggunakan istilahnya front-end framework gitu. Jadi udah bisa JavaScript, tapi belum pernah pakai React. Itu yang saya maksudkan dengan pemula di sini ya, supaya nanti kita sepakat dulu. Jadi silakan posisikan teman-teman di sini sebagai orang yang misalnya udah belajar JavaScript, tapi belum pernah pakai React. Nah, ceritanya kita mau belajar React nih. Jadi kan kita datang dulu nih ke dokumentasinya React. Ya, jadi dokumentasi React kalian bisa datang di react.dev/learn. Nanti kita akan buka sama-sama. Dan jangan salah, menurut saya ini sebetulnya salah satu dokumentasi yang bagus banget. Cuman buat pemula nggak masuk akal aja. Dan bahkan buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya kita tuh punya dokumentasi React yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa kunjungi di halaman ini, id.react.dev. Jadi ini adalah dokumentasi React yang sudah diterjemahkan oleh jagoan-jagoan programmer React Indonesia yang keren-keren banget ya, supaya kita lebih mudah belajarnya. Nih, jadi kalau teman-teman kunjungi id.react.dev/learn, nah ini teman-teman lihat tutorial React dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan teman-teman baca ya, nanti kita buka sama-sama. Nah, ini dibuat oleh developer-developer keren Indonesia yang ini nih. Ini maintainernya. Jadi kita harusnya berterima kasih sekali buat teman-teman developer ini yang udah bantuin kita untuk bisa baca dokumentasi React berbahasa Indonesia. Dan dari sini hampir semuanya saya kenal, saya bahkan berkesempatan untuk ketemu langsung. Ya, mereka orang-orangnya keren-keren semua, selain developer-developer yang jagoan, kontribusi mereka terhadap dunia open source juga luar biasa. Jadi saran saya teman-teman kunjungi link ini, lalu klik nama-nama developer ini, langsung follow aja GitHub-nya atau sosial medianya. Ya, jadi respect banget buat developer-developer Indonesia ini. Nah, sekarang kita ke dokumentasi React dulu ya. Kita akan lihat kenapa menurut saya ini nggak masuk akal ya. Gini, pada saat kita datang ke sebuah dokumentasi, yang pertama kali ingin saya tahu, setidaknya untuk saya nih ya, adalah mengenai apa itu teknologinya. Dan kebetulan di sini kita nggak ketemu langsung setidaknya penjelasan mengenai apa itu React. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalimat pertamanya di sini adalah ini kan ada jargonnya atau tagline-nya, dia adalah library untuk web dan native user interface. Oke ya. Sekarang kalau scroll ke bawah, kita langsung dikasih tahu membuat user interface dari komponen. Nah, di sini dikasih tahu React membuat kita dapat membangun user interface gitu. Jadi bukan apa itu React, tapi apa yang bisa dilakukan oleh React gitu. Padahal kalau saya pengen tahu dulu React itu apa. Yang pertama kita nggak bisa lihat ya. Kalau scroll ke bawah, itu cara pakainya. Nah, dan cara pakainya itu kita tiba-tiba dikasih sebuah function. Kita nggak dikasih tahu ini function kita taruh di mana. Jadi seolah-olah React ini dibikin untuk orang yang udah tahu cara pakainya. Cara pakai front-end framework atau front-end library gitu. Kalau teman-teman udah tahu, maka baca ini akan lebih mudah. Tapi buat yang belum tahu dan sama sekali belum pernah pakai, menurut saya agak bingung. Padahal kalau teman-teman lihat dokumentasi React yang versi sebelumnya, ini kebetulan saya juga buka.
Ini dokumentasi React yang lama ya. Teman-teman lihat ini tagline-nya agak berbeda. Kalau ini menurut saya lebih mudah dipahami ya. Sebuah JavaScript library untuk membuat UI. Kalau yang tadi kita lihat sebuah library untuk web dan native UI. Itu bedanya. Dan kalau di scroll ke bawah, yang lama tuh kita dikasih tahu penjelasannya. React adalah library yang deklaratif, berbasis komponen, belajar sekali, tulis dimanapun katanya gitu. Kalau menurut saya sih ini lebih menarik gitu ya. Walaupun tetap aja kalau kita scroll ke bawah, simple komponen. Nah, ini komponennya ditaruh di mana nih? Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama kita langsung dikasih tahu Quick Start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu, satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Nih anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah ini functionnya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu sampai saya masuk ke installation-nya. Nah begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Nih katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini di halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dikasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ya, ini ada satu menu yang menuliskan From JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/from JavaScript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal gitu. Jadi sebetulnya maksud saya yang paling masuk akal di sini adalah dokumentasi React yang ada di Next.js. Ini paling masuk akal untuk pemula. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalian bisa belajar mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya. Ada 9 menu yang bisa kalian klik. Dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula. Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini. Kalau kalian benar-benar belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajarnya bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini, untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan React. Oke ya teman-teman, jadi itu mungkin pengantarnya sedikit keluh kesah saya mengenai dokumentasi dari React. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React. Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat, apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library, ya library JavaScript, untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya, user interface itu antar muka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antar muka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antar muka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React itu menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus harus bikinnya sesuai urutannya seperti ini. Nggak ada aturan khusus kalian harus bikin struktur foldernya seperti apa, arsitekturnya seperti apa. Ada best practice-nya, tapi secara umum diserahkan atau dibebaskan ke para developernya. Kenapa? Karena React itu disebut sebagai library yang unopinionated. Jadi silakan aja bebas para penggunanya untuk beropini atau menggunakan caranya masing-masing gitu. Beda dengan framework, banyak framework yang udah diatur dari mulai instalasinya, struktur foldernya udah dibikinin, konfigurasinya udah dikasih tahu, tinggal kita edit-edit ya seperti itu. Jadi React relatif
unopinionated. Terserah kita sebagai developer untuk pakainya mau kayak gimana. Nah, itu menyebabkan si ekosistem dari React ini jadi besar dan berkembang. Karena banyak cara, banyak ragam, banyak varian, banyak gayanya masing-masing gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula, biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu bisa bongkar pasang, bisa ubah sana ubah sini, yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya, oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali dibuat itu karena Facebook tuh makin besar ya. Jadi saat itu tuh lagi nge-develop Facebook Ads. Mulai ada fitur chatting yang di bawah kanan tuh ya. Terus karena baru mengakuisisi Instagram, Facebook tuh lagi melakukan integrasi supaya antara Instagram sama Facebook itu bisa informasinya seamless gitu. Melakukan update di Facebook, Instagram ikut berubah, melakukan update di Instagram, yang ada di Facebook juga bisa ikut berubah gitu misalnya ya. Terus juga lagi bikin atau ngembangin mobile app-nya untuk Facebook. Sehingga UI dari masing-masing aplikasi tadi itu kan harus lebih mudah dikelola. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu di mobile, ya pasti kan pengennya yang di desktop berubah gitu. Nah, untuk melakukan itu, makanya dikembangkanlah si React ini. Walaupun sebelumnya namanya bukan React, dia menggunakan nama yang lain atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman masuk ke dokumentasinya React, di atas ada community, nanti masuk di bagian video di sini ya. Ini ada video penjelasan mengenai React dari mulai yang paling baru, ini React Conference, sampai yang paling bawah nih. Yang tadi saya jelaskan itu ada di paling bawah nih, video pertama tentang React. Ini saran saya teman-teman nonton ya, videonya ini keren banget ya. Jadi ini si Jordan Walk-nya ini ada Tom Okino, dia ngejelasin mengenai awal mula kenapa sih ada React gitu ya. Ini sakti banget nih. Oke, berikutnya, kenapa disebut React? Disebut React itu karena pengen itu menjadi sebuah library yang reaktif gitu ya. Yang artinya apa? Dia memiliki kemampuan untuk bereaksi atau merespon secara dinamis ketika ada interaksi atau perubahan data. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pengennya aplikasinya itu cepat bereaksi gitu. Kan disebutnya reactive, react, gitu, bereaksi. Nah, saat ini tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel, ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat, itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel itu pasti benar gitu, karena engineer-nya React kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia, baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain gitu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Berikutnya, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya. Jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React-nya kalau kita udah paham JavaScript. Do you believe in magic? By simply importing an image, you can find similar styles and generate images from different angles and Oke, kita lihat. Kita mulai dengan mengingat-ingat kembali gimana caranya halaman web kita atau browser kita ngerender UI hasil codingan HTML kita. Atau istilahnya bagaimana browser itu menginterpretasi coding kita untuk menghasilin UI. Nggak usah ngomongin yang interaktif dulu sebetulnya, menghasilkan UI aja dulu ya. Nih, jadi saat kalian ngoding dengan kode yang ada di sebelah kiri, ini contohnya kan kita kalau ngoding web tuh pasti punya struktur seperti ini ya. Ada HTML, ada body, di dalamnya kita bisa bikin ada div-nya. Terus kalau mau bikin judul halaman pakai heading, kalau mau bikin list pakai UL atau OL, dalamnya ada LI. Ya, jadi ini yang kita ketikkan di kode editor kita, ya, begitu kita save dan kita buka di browser. Nah, sebetulnya yang terjadi adalah browser akan membuat sesuatu yang disebut dengan DOM. Ya, pasti sudah tahu kan? Document Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM.
Ya kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML tadinya coding diubah jadi objek. Jadi yang tadinya tree seperti ini bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya seperti ini. Jadi dari source code diterjemahkan dulu jadi DOM, baru tampillah di UI-nya. Itu representasinya ya. Sesimpel apapun kalian nulisin coding HTML-nya. Dan kalau misalkan teman-teman masih bingung mengenai DOM itu apa, terus cara nyeleksi DOM seperti apa, cara nelusurin DOM seperti apa, sampai manipulasi DOM seperti apa, teman-teman bisa kunjungin aja playlist belajar dokumen objek model yang ada di channel WPU ini. Saya udah buatkan cukup lengkap, ada beberapa belas video ya yang bisa kalian ikutin, mulai dari teori DOM tree, bagaimana cara menyeleksi elemen pada DOM, sampai DOM manipulasi ya. Nah, sebenarnya manipulasi DOM itu apa? Jadi kita bisa mengubah tampilan atau mengubah UI yang ada di dalam halaman kita berdasarkan codingan HTML-nya. Ya, jadi kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus titik-titik pada DOM tree tadi, tapi nggak lewat codingan. Kita bisa memanipulasinya pakai JavaScript. Nih contoh nih, misalnya kita punya struktur HTML sederhana lah seperti ini ya. Kita punya HTML, head, title, body, dan sebuah div yang nama ID-nya app misalnya. Ini nggak aneh lah ya. Div nama ID-nya app, isinya kosong. Udah ini kita codingnya begini aja, index HTML terus kita save. Nah sekarang gimana caranya kalau kita mau menyisipkan tag H1 di dalam div ini, yang di dalam tag H1-nya ada tulisan belajar React bareng WPU. Jadi tambahin emoji roket lah gitu ya. Supaya masuk ke dalam div ini, tapi nggak ngubah struktur HTML-nya. Kita ngubahnya pakai JavaScript, pakai teknik DOM manipulation. Ya teman-teman harusnya bisa dong. Jadi saya minta ini latihan ya. Silakan di pause dulu videonya, ketik ini di HTML kalian, bikin aja file namanya index HTML. Terus nanti di bawahnya bikin aja script JavaScript. Terus silakan manipulasi agar kalian bisa nyisipin H1 di dalam div-nya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Nah, kalau sudah kita lihat hasilnya. Nih, jadi kalau teman-teman mau nambahin sesimpel hanya tag H1 aja yang ada tulisan belajar React bareng WPU, ini yang harus kalian lakukan. Pertama bikin tag script dulu di bawah sebelum penutup body ya. Kalian bikin dulu script tipenya teks JavaScript. Terus yang pertama kali kalian lakukan adalah kalian seleksi dulu elemen app-nya. Yang ini. Kalian seleksi dulu pakai JavaScript ya. Pakai DOM selection, kalian bisa pakai document.getElementById. Jadi JavaScript tolong carikan saya elemen yang ID-nya app, atau kalian bisa pakai query selector ya, document.query selector terus kasih hashtag atau tanda pagar app gitu untuk menyeleksi elemen div. Setelah itu kita create elemen H1. Jadi kita bikin dulu di memori, kita bikin namanya header atau headings ya, ini harusnya namanya headings. Kita bikin document.create elemen H1, disiapin tuh di memori H1 kosong. Terus berikutnya kita bikin teks untuk elemen H1 tadi. Kita bikin elemen yang ada di dalam H1-nya. Yaitu tulisan belajar React bareng WPU. Udah tuh, jadi ada dua node, ada dua elemen. Ada teks, ada H1. Berikutnya adalah teksnya kita masukin ke dalam H1. Caranya kita append header content ke dalam header. Jadilah kita rangkai tuh H1 yang ada tulisan belajar React bareng WPU. Nah udah jadi tuh, masih di memori nih. Sekarang elemen H1 yang ada teksnya, kita masukkan lagi ke elemen app yang udah kita siapin. Paham kan? Kita taruh lagi app append child header. Masuklah tuh H1 ke dalam div yang kosong tadi. Sekarang kalau kita lihat di browser, muncul tuh belajar React bareng WPU. Simple banget. Ini bisa dilakukan pakai DOM selection dan DOM manipulation. Ya, mudah-mudahan kalian nyobain tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya antara source code yang pertama kali kita buat dengan hasil yang udah ditampilkan. Ya, ini perbedaan kode awal dan setelah dilakukan manipulasi DOM. Nih, kalau teman-teman klik kanan lalu view page source, yang teman-teman lihat adalah codingan awal. Ada coding div app yang kosong, lalu ada script buat manipulasi DOM-nya. Di sini H1-nya nggak ada, karena H1-nya dibikin pakai JavaScript kan. Nah, tapi kalau teman-teman klik kanan lalu pilih inspect, tampilnya begini. Lihat codingannya beda. Yang di sebelah kiri nggak ada H1-nya, tapi di sebelah kanan ada H1-nya. Jadi kalau teman-teman buka webnya pakai inspect, lalu klik tab elemen, ini adalah representasi dari DOM setelah kita lakukan manipulasi pakai JavaScript. Itu ya. Jadi inilah yang dilakukan ketika kita mau memanipulasi website pakai JavaScript. Oke, harusnya sih nggak ada yang aneh ya. Jadi manipulasi DOM menggunakan JavaScript, itu yang pertama, HTML yang kalian tulis itu merepresentasikan konten halaman awalnya. Jadi codingan awal tuh merepresentasikan konten halaman awalnya. Nah, DOM itu merepresentasikan konten halaman yang telah diupdate
atau yang udah diperbaharui menggunakan JavaScript tadi. Nah, kalau kalian mengubah DOM menggunakan JavaScript polos atau istilahnya vanilla JavaScript, nggak pakai framework, nggak pakai library apapun, emang kelihatannya sakti ya. Kita bisa nambahin satu elemen kayak tadi ya, nambahin H1, kita mau nambahin paragraf, kita mau bikin supaya elemennya bisa diklik pakai JavaScript, bisa, dan kelihatannya keren gitu ya. Tapi nulisnya ribet teman-teman. Mungkin tadi nggak kelihatan karena kita nambahinnya cuma satu elemen H1 doang gitu ya. Tapi bayangin ketika kalian mau bikin halaman yang utuh, bikin button, bikin card, bikin navbar, bikin slider gitu, tapi pakai JavaScript, kalian nggak tulis manual tuh si HTML-nya. Semakin banyak yang harus kalian buat pakai JavaScript, pasti makin ribet karena harus diseleksi, harus di-create elemennya, dimasukin ke dalam elemennya, ribet gitu ya lama-lama. Yang tadi kalian coba itu kan ditulis manual buat nambahin satu buah H1. Buat nambahin H1 aja kalian nulisnya begini. Bikin dulu elemennya, bikin teksnya, masukin teks ke elemen, masukin elemen ke wadahnya gitu ya. Bayangin kalau kalian punya paragraf, bayangin kalau kalian punya list item, ada berapa create elemen yang harus ditulis gitu. Jadi semakin banyak, kalau pakai teknik yang tadi, pakai JavaScript polos, pakai vanilla ya, waktu yang kalian butuhin pasti banyak kan. Lama gitu ya. Nanti kita sebagai developer tuh bakalan ngabisin waktu buat nulisin bagaimana sesuatu akan dilakukan. Kayak tadi kan satu-satu tuh, bikin elemen, masukin elemen, simpen elemennya ke div, baru tampilin. Jadi kita capek gitu, nulisin satu-satu, gimana. Nah, alangkah lebih baik, enaknya gitu ya, kita bisa nulisin apa yang harus dilakukan, bukan gimana caranya, tapi bikinin saya tombol, bikinin saya heading, enaknya kan gitu ya, dan biarkan komputer yang mending kalian kasih tahu aja, bikin heading. Udah nanti yang ngerangkai, bikin elemen, masukin ke sini, itu pengennya sih biarin si komputernya gitu. Nah, hal ini, apa dan bagaimana ini ada istilahnya teman-teman. Ada yang disebut dengan imperatif atau declarative programming. Yang kita lakukan di JavaScript tadi, yang polos itu disebut dengan imperatif. Ya, sedangkan yang ingin kita lakukan, itu disebut dengan deklaratif. Ya, atau supaya lebih jelas, kita bahas sedikit ya. Imperatif dan declarative programming. Jadi imperatif programming itu nulisin langkah demi langkah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Bikin elemen, masukin kemana gitu ya, satu-satu gitu. Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, ya, bikinin saya card, bikinin saya navbar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran, pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak, kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah, kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Makanya nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesan aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah, kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah, dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa, React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita senang gitu, berarti mempermudah nih. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan gitu. Nah, berikutnya, yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan mulai bekerja dengan React. Nah, di sini kita akan coba bikin aplikasi yang sangat sederhana ya, menggunakan React. Nah, jadi buat kalian yang nggak sabar pengen ngoding React, sekarang lah saatnya ya. Mari kita mulai React-nya, kita baca dulu penjelasannya dikit. Yang pertama nih, kalau kita mau menggunakan React, kita butuh 2 script React yang kita panggil lewat sebuah CDN atau Content Delivery Network. Jadi kita bisa menjalankan React-nya dengan memanggil library React-nya di dalam script kita. Ini bukan cara yang disarankan, tapi ini cocok banget buat kalian yang masih pemula dan baru pakai React. Jadi kita nggak perlu mikirin dulu gimana cara compile React-nya atau melakukan bundling pada React-nya, menggunakan sistem modulnya React. Nggak perlu, kita bisa jalanin lewat file HTML yang sangat sederhana. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, tadi katanya ada 2 script, apa aja? Itu yang pertama adalah kita panggil React-nya itu sendiri sebagai library utamanya. Terus di bawahnya kita panggil package yang namanya React DOM supaya kita bisa menggunakan metode untuk manipulasi DOM-nya. Yang mempermudah kita kalau mau nambah elemen, ngapus elemen, ngubah elemen dan seterusnya. Ya, jadi ada 2. Kalian nulisnya begini, misalkan kalian punya indeks HTML, kasih aja struktur dasar ya, kasih div kosong sebagai tempat penampungannya tadi. Kalau tadi kan pakai JavaScript, kita lihat divnya kita kasih ID app. Nah, kalau sekarang React ngasih namanya ganti ya. Kalau React sebelumnya, React 17 itu ID-nya app, tapi di React 18 dia ganti ID-nya jadi root. Nah, kenapa? Nanti kita lihat ya. Tapi yang pasti nih, yang tadi saya bilang React-nya manggil 2 script tuh ini. Jadi ada script React-nya, React 18 dari sini, dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetikin ini, males pak ngetik gitu ya, kita kunjungin dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik learn, terus kita ke installation supaya dapetin filenya ya. Kalian scroll ke bawah, ada di sini try React locally.
Nah, ini kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka code editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya, teman-teman ya. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpen filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke file, open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke, jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Sini kita kasih belajar React array squares aja. Nah, ini kepake di belakang ya. Ketika nanti kita mau pakai fitur time travel, ini kepake banget. Jadi sekarang anggap aja kita harus bikin array baru dulu. Kita bikin duplikatnya. Kalian bisa bikin variabel baru, bisa new squares gitu ya. Atau kalau di tutorial tuh namanya next squares. Jadi array berikutnya gitu. Di array berikutnya, gimana cara duplikatnya? Paling gampang kita bikin array squares, kita slice. Nah, di slice nggak pakai parameter. Jadi kalau nggak pakai parameter, array-nya sama gitu. Bikin array yang benar-benar sama. Kalau kita kasih parameter, itu kita bisa cacah array-nya. Atau kita iris lah array-nya ya. Tapi karena nggak kita kasih parameter, ya udah array sebelum sama array setelahnya sama. Nah, berarti kan, nih kalau misalkan kita jalanin ya, kita console log dulu deh. Ya, coba kita console log next squares-nya. Nih ya. Coba kita buka lagi aplikasi kita. Kita klik kanan, inspect ke console. Nah, ini langsung tampil ya array-nya. Ini ada yang harus kita perbaiki juga. Padahal kita belum ngeklik. Pengen ya pada saat kita klik, baru jalan kan? Nah, kenapa jalan? Nanti kita lihat ya. Yang penting tadi kita udah lihat kalau array-nya sama ya. Masih null semua. Nah, sekarang karena kita udah punya duplikatnya, coba kita ubah. Sekarang kita akan ganti next squares, array yang baru ini, dengan index ke i. Jadi index ke i itu nanti tombol mana yang lagi kita klik. Misalkan kita ngeklik yang ini tombol ketiga. Berarti kan yang ini nih, kiri bawah. Pada saat kita klik, dia punya indeks 3. Maka 3 akan masuk ke sini, dia akan ngeganti si array barunya. Akan diisi dengan X. Sehingga nanti array baru kita, isinya gini. Coba ya, kita kasih dulu, indeks pertama 0, indeks kedua 0. Oh enggak, ini kan anggap aja yang diklik kotak pertama ya. Berarti kotak pertama jadi X, sisanya 0. Nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berubah jadi gini. Kotak pertama diklik, array baru kita jadi gini. Jadi kita punya array baru. Tadinya 0 semua, karena kita klik kotak pertama, array-nya berubah jadi gini. Nah, array baru ini kita ganti ke state squares, biar nipa. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang jadi gimana? Kita punya set squares yang diisi dengan next squares. Nah, jadi kita punya squares yang nipa. Nah, tadi ya kenapa pertanyaannya kita harus bikin array baru? Karena sekarang jadi kita punya dua nilai. Ada array yang baru sama array yang sebelumnya. Itu penting kalau kita mau ngelola historinya nanti. Oke, sekarang kita coba jalanin ya. Lihat nih, kalau dijalanin sekarang pasti error. Refresh, tuh error ya. Tulisannya too many re-renders. Kenapa sih too many re-renders? Karena ini otomatis dijalanin pada saat aplikasinya jalan. Padahal tuh kita pengennya jalanin ini ketika tombolnya diklik. Dia jadi nge-render berulang-ulang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita kasih kurung buka, kurung tutup. Kan kurung buka, kurung tutup di dalam function itu langsung mengeksekusi functionnya kan? Bener nggak? Kalau misalkan teman-teman pengen lihat state-nya, itu kalau udah nginstal konsol di Chrome-nya, itu nanti kalian punya ini nih. Ada bagian components. Ini kalau di video pertama kalian nginstal plugin-nya, ya React Developer Tools ya, kita bisa lihat. Coba kita masuk dulu ke komponen. Sekarang kita arahin pakai panah yang di sini, bukan panah yang di atas. Kita arahin ke sini. Nih, kalau diklik, kita bisa lihat si props-nya. Awalnya kan kosong ya. Sekarang kita klik. Berubah tuh. Value-nya jadi X. Itu untuk square-nya. Sekarang kalau kita lihat board-nya, state-nya jadi tahu. Kotak pertama dia X. Kita belum bisa ngeklik kotak yang lain ya. Karena apa teman-teman? Karena kita belum tambahin nih dari sini. Ya silakan teman-teman copy dulu. Sama seperti yang tadi kita duplikat dulu. Kursornya terus kita ganti. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakan di-save. Coba kita balik lagi. Ya kita refresh dulu biar hilang. Sekarang kita klik. Nah, udah. Sama seperti yang awal, kita bisa ngeklik di mana aja, tapi sekarang lihat nih, state-nya tahu. Keadaan saat ini di board-nya seperti apa. Kotak pertama kosong, kotak kedua ada isinya X, kotak ketiga ada kosong, kotak keempat, dan seterusnya. Oke, mantap-mantap. Ya, ini kita close, kita balik lagi ke codingnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, tadi konsep yang saya sebutkan di mana kita harus menduplikat array-nya, itu konsepnya disebut dengan immutability. Jadi kita pada saat membuat sebuah nilai itu sebisa mungkin harus immutable, nggak bisa diubah-ubah. Nah, di tutorialnya ada. Di sini bagian bawah ya, atau kalau mau diklik di sini ada why immutability is important. Nih di sini.
Nah ini katanya ya. Tadi kita menggunakan slice pada saat bikin array di dalam handle click ya. Ini digunakan untuk bikin copy dari array square. Ya karena kita tidak memodifikasi array yang ada tadi. Nah, kenapa? Itu karena konsep immutability. Itu katanya ada dua cara atau dua pendekatan untuk mengubah data. Pendekatan pertama itu dengan mengubah atau melakukan mutasi terhadap datanya dengan cara mengganti datanya secara langsung. Kayak gini. Pertama nih, kita misalnya punya array, terus kita langsung ganti array indeks ke 0 dengan X. Yang pertama, kalau langsung ngubah datanya. Yang kedua, kita ngubah datanya tanpa mengubah array aslinya. Jadi kayak gini, kita punya array awal, lalu kita punya array berikutnya dengan nilai yang berbeda, baru kita pindahkan. Nah, katanya ada beberapa keuntungan. Dengan melakukan immutability akan membuat fitur yang kompleks jadi lebih mudah untuk diimplementasikan. Bahkan nanti katanya di tutorialnya kita akan implementasikan time travel agar kita bisa mereview game history dan loncat ke keadaan sebelumnya. Nah, terus ada lagi katanya manfaat dari immutability. Nah, ini secara default semua child komponen melakukan re-render secara otomatis ketika state dari parent komponennya berubah. Nah, ini yang penting nih. Ini termasuk komponen child yang tidak terkena perubahan. Nah, ini walaupun proses re-rendering ini kadang-kadang nggak ke-notice ya, tapi kita biasanya pengen untuk nge-skip proses tadi. Kenapa? Untuk alasan performance. Dengan melakukan immutability, itu membuat ongkosnya jadi lebih murah secara performance ya, untuk sebuah komponen saat membandingkan apakah ada perubahan data atau enggak. Gitu. Jadi, sebaiknya kita bikin wadah yang baru untuk nyimpen data yang baru. Jadi ya teman-teman ya, sekilas mengenai immutability. Nah, berikutnya kita akan coba terapkan fitur taking turns-nya, ganti-gantiannya. Oke, kembali ke kodenya dulu. Nah, untuk membuat fitur bergantiannya, kita akan menyimpan keadaan yang disebut dengan X is next. Jadi state-nya itu, apakah giliran berikutnya si X atau bukan? Ya, kita kasih di sini sebuah cons, nama state-nya X is next. Dia merupakan boolean. Kalau true berarti giliran berikutnya X. Kalau false berarti giliran berikutnya O ya. Jadi pasangannya apa? Set X is next. Ya, lihat cara nulisnya. Ini huruf pertama kecil, huruf pertama di kata kedua, dan seterusnya besar. Nah, berikutnya karena kita mau bikin fungsi pengubahnya, setnya kecil, S-nya, X-nya besar, I-nya besar, N-nya besar. Oke. Use state. Nilai defaultnya adalah true ya, karena yang pertama gilirannya adalah X. Berikutnya, cara nerapinnya. Nah, ini kan kita nerapin di sini pada saat tombol diklik, otomatis yang kesimpen tuh si X kan. Nah, kita harus kasih logic nih. Kita harus cek sekarang giliran siapa. Kalau giliran si X, maka indeks I diisi X. Kalau giliran si O, maka indeks I diisi O. Berarti kita butuh pengkondisian ya. Kita gini aja. If X is next sama dengan true, kan bisa gitu ya. Berarti giliran si X. Atau kalau kita mau ngambil nilai true-nya, ini dihapus aja. Ini udah ngecek true atau false. Kalau true, berarti X. Gitu ya. Else berarti O. Berarti ini kita duplikat, ALT shift bawah, ALT bawah. Ini ganti jadi O. Ini kalau mau singkat kita ubah jadi ternary bisa ya belakangan. Udah, gilirannya siapa, masukin ke array. Nah, tapi jangan lupa setelah ini kita tuker gilirannya. Kita set X-nya jadi kebalikan dari keadaan sekarang. Not X is next. Jadi kalau yang tadinya true ubah jadi false, yang tadinya false ubah jadi true. Kita coba dulu. Save, kita lihat yang sini. Ya, kita klik X pertama, kedua O, ketiga X. Oke, mantap ya. Jadi udah bisa X walaupun belum ada pemenangnya siapa. Dan ini masih ada bug karena kalau kita klik kotak yang udah ada isinya, dia akan mengganti-ganti itu. Harusnya nggak boleh ya. Nanti itu kita perbaiki. Sekarang kita bikin supaya kondisi ini jadi ternary biar jadi satu baris saja gitu ya. Kita bikinnya gini. Next squares dengan indeks ke I itu akan diisi dengan, simpan logiknya di sini. Tergantung dari isi X is next. Kalau dia true, kasih tanda tanya, maka X. Kalau dia false, maka O. Nah, kan lebih rapi ya. Ini sama persis. Ya, kalau kalian masih bingung ternary, pakai ini nggak apa-apa. Ya, tapi kita mau pakai yang ternary aja biar singkat. Oke, sekarang kita mau benerin. Ini coba dulu ya. Kita refresh. X. Oh, udah benar. Sekarang kita mau benerin supaya kalau misalnya kotaknya udah ada isinya, jangan dijalanin fungsi handle click-nya. Kita cek di awal aja di sini ya. Jadi jika, gimana ngeceknya? Si square dengan indeks ke I, atau istilahnya kotak yang lagi kita klik, itu bernilai true ya. Kan tadinya 0 ya. Kan kalau kosong tuh 0. Kalau ada isinya tuh true. Ini sama aja kita bisa tulis begini. Tapi kalau mau diambil truth-nya lagi, ya begini. Kalau ada isinya, kita langsung return aja gitu. Nggak usah dijalanin ini bawahnya. Kita bisa return. Atau bahkan kalau cuma begini aja, kita nggak perlu pakai kurung kurawal, bisa ya. Gini aja. Udah, jadi kalau udah ada isinya, keluar dari fungsinya. Ini nggak usah dijalanin. Kita coba. Refresh, klik lagi. Nah, aman ya. Kalau kosong bisa. Dia udah tahu giliran siapa. Berikutnya, dan seterusnya. Klik sini nggak mau. Oke. Mantap teman-teman. Bentar, sebelum kita lanjutin, tadi ada error ya di sini ya. Ini errornya adalah
missing props validation. Ini seperti biasa karena pengecekan tipe dari propsnya. Mau dibiarin aja nggak apa-apa, tapi kalau mau dibenerin, kita bisa quick fix. Pilih yang disable react prop types for entire file. Klik ya supaya hilang problemsnya. Lanjut lagi teman-teman. Berikutnya kita masuk ke tahap ketiga buat nentuin siapa yang menang. Ya, karena tadi meskipun ada yang menang, kayak gini tuh, ini masih bisa lanjut. Harusnya berhenti, terus gamenya ngasih tahu siapa yang menang. Nah, untuk melakukan ini, kita butuh sebuah fungsi yang ngecek keadaan dari boardnya. Di dalamnya kita harus punya aturan. Kalau menang itu kondisinya kayak gimana. Jadi kita nanti kasih tahu. Menang itu kalau X-nya horizontal di baris manapun, atau X-nya vertikal di baris manapun, X atau O-nya, atau diagonal. Gitu. Nah, ini kita harus bikin fungsinya. Balik ke kodenya dulu. Oke, jadi kita akan bikin fungsinya di luar komponen board ya. Mau di bawah sini boleh, di atas juga boleh. Karena ini hanya sebagai fungsi bantuan aja, bukan bagian dari komponen ya. Dan ini juga isinya bukan fitur React, ini murni adalah logika dari pencarian pemenangnya aja. Jadi misalnya saya punya fungsi yang namanya calculate winner, yang nanti dia akan menyimpan keadaan dari boardnya. Jadi dia akan menerima array yang berisi keadaan boardnya. Oke, nanti setiap tombol diklik, dia akan ngecek. Sekarang keadaannya siapa yang menang? Oh, belum ada yang menang. Lanjut. Oh, klik lagi, cek siapa yang menang. Kalau ada yang menang, berhenti. Gitu. Nah, di dalamnya kita harus punya aturan. Kalau menang tuh kayak gimana? Ya, misalkan teman-teman bikin aja sebuah array, boleh rules gitu ya. Atau kalau di tutorial tuh nulisnya lines. Karena kan kemenangan itu ditentukan siapa yang berhasil membentuk garis ya. Apakah itu horizontal, vertikal, atau diagonal. Dia bentuknya array, yang di dalamnya ada array lagi. Gini. Yang berisi keadaan kalau menang tuh apa aja. Baris mana yang terisi. Jadi misalnya kalau keadaan ini nih. Ini kan pasti menang X-nya ya. Itu kan artinya yang terisi adalah indeks 0, 1, 2. Gitu. Berarti kalau mau secara horizontal ada 3. 0, 1, 2 terisi. Berikutnya 3, 4, 5 terisi. Berikutnya berapa? 6, 7, 8 ya. 6, 7, 8. Nah itu baru yang horizontal. Sekarang yang vertikal. Berarti ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 0, 3, 6. Itu kalau horizontal. 0, 3, 6. Berikutnya geser 1. 1, 4, 7. Berarti gitu kan? Geser lagi. Untuk baris terakhir 2, 5, 8. Dah, horizontal udah, vertikal udah. Tinggal diagonal. Kita butuh 2. Diagonal yang pertama dulu. 0, 4, 8 ya. 0, 4, 8. Sekarang diagonal kebalikannya. 2, 4, 6. Oke, betul ya? Ada lagi nggak? Kayaknya udah semua ya. 1, 2, 3 kalau horizontal, 4, 5, 6, vertikal, 7, 8. Dah, semua kemungkinan garis sudah kita dapetin. Sekarang kita lakukan pengecekannya. Ini logikanya perhatikan teman-teman. Berikutnya kita akan looping masing-masing dari baris ini untuk mencocokkan dengan isi dari array squares. Nanti kita cek. Di array square index ke 0 ada simbol apa? OX. Oke, sekarang cek. Di squares index ke 1 ada simbol apa? OX juga, oke. Cek, squares index kedua ada apa? OX juga, nah berarti X menang. Kalau misalkan nggak, ada yang kosong atau salah satunya O, ya udah berarti next ke aturan berikutnya. Next ke aturan berikutnya, kita cek satu-satu. Oke, berarti kita butuh pengulangan di sini. Kita butuh for, kita kasih let I sama dengan 0. I lebih kecil dari jumlah aturannya. Jadi kita kasih lines, titik length. Ulang 8 kali, cek satu-satu. Kita kasih I++. Sekarang kita bakalan ambil isi dari array squares berdasarkan indeks ini. Jadi saya bisa tulis gini sebetulnya. Saya bikin variabel namanya A yang diisi dengan lines index ke I. 0. Jadi A pertama akan diisi 0. Ya, ini 0. Untuk looping yang pertama. Terus saya punya cons B itu diambil dari lines index ke I index 1. Itu diisi berapa? 1. Gitu. Jadi saya ambil angka ini, nanti kita cocokkan satu-satu dengan yang ada di dalam squares. Satu lagi saya punya cons C lines index ke I. Lines index ke I itu aturannya yang mana ya? Ini 2. Ini untuk ngambil angka 2. Gitu. Jadi nanti A-nya 0, B-nya 1, C-nya 2. Nanti kita bandingkan, apakah 0 sama dengan yang ada di sini? Apakah 1 sama dengan yang ada di squares? Ya, atau ini kalau mau lebih rapi, teman-teman bisa pakai teknik JavaScript yang baru ya. Kita bisa gini, cons destructuring ya. A, B, C, itu ngambil dari lines I. Nah, ini otomatis langsung jadi kayak tadi. A-nya berisi 0, B-nya berisi 1, C-nya berisi 2 sama aja. Lebih keren, lebih ringkas aja. Nah, berikutnya kita cocokin satu-satu ya. If squares dengan indeks ke A ada isinya, kita ambil contoh keadaannya gini deh. Array kita ya. Kayak gini, X, terus sisanya kosong misalnya. Atau nggak mungkin ya, karena pasti ada O-nya ya. Ini kita kasih O dari sini. O, sini juga O. O, berarti keadaannya, ini kita matikan dulu ya. Kita bikin keadaannya dulu. Kita refresh. X, O, X gini. Ya, kita lihat array-nya, ini ya. X, O, terus 0. Sama kan? X, O, 0. Oke, sama. Nah, sekarang kita cek. Jika squares dengan indeks ke 0 ada isinya, dan
Terserah isinya mau X atau O gitu ya. Anggaplah X. Lalu, squares dengan indeks ke A ini sama dengan isinya dengan square dengan indeks ke B. Berarti ini ada isinya, oke, aman. Terus kita samain. Sama sebelahnya, sama nggak? Kalau sama, aman. Terakhir kita cek A sama nggak dengan C. Gitu ya. Squares C. Kalau semuanya nilainya true, berarti menang tuh. Kalau ini kosong, ya udah ini sisanya pasti false. Karena dia udah false. Tapi kalau ada isinya, cek dulu. Isinya apa nih? Oh, isinya O. Ya udah cek sebelahnya. Apakah O sama dengan X? Wah, nggak sama. Udah skip. Cek aturan berikutnya. Tapi kalau true, berarti kita return apapun yang ada di sini. Karena dia pasti pemenangnya. Gitu ya. Kalau semuanya nilainya true, ya udah mau yang manapun sebenarnya sama ya. Dan ini kita hapus. Ini kalau menang. Tapi kalau udah ditelusuri semuanya nggak ada yang menang, berarti di luar sini, ya udah kita return false. Udah kita udah punya aturannya, tinggal kita masukin aturannya ke komponen kita ya, karena ini belum dipakai nih. Calculate winner sudah dideklarasikan, tapi nggak pernah dipakai ya, nggak pernah dibaca nilainya. Kita pakainya di mana? Kita pakainya di sini. Ini yang pertama, kan kita akan ngeceknya setiap tombol diklik. Kalau tombol diklik, kita cek. Kita berhentiin dulu programnya ketika udah ada yang menang ya. Ini kan kalau kita ngeklik kotak yang udah ada isinya, berhentiin. Atau kita berhenti kalau udah ada yang menang. Calculate winner dari si squares-nya. Gitu ya. Kalau udah yang menang juga berhenti. Tuh, satu, berarti boardnya berhenti dulu. Terus yang kedua, keluarin nama pemenangnya. Kita tulis di bawahnya aja ya. Di sini kali. Sebenarnya di atas juga nggak masalah ya. Misalkan kita punya variabel namanya winner. Yang akan berisi si fungsi tadi. Calculate winner squares. Gitu. Ini untuk tahu siapa pemenangnya. Coba kalau kita konsol, titik log, winner. Kita lihat ya. Apa yang akan terjadi? Coba kita refresh, kita pindahin ke konsol. Tuh, pemenangnya belum ada ya. Kalau kita klik, masih false, masih false, masih false. Kenapa false? Ya, karena tadi kita nulisnya false, belum ada pemenangnya. Sekarang kita kasih O di sini, X di sini, O di sini. Nah, ketahuan pemenangnya si O. Coba kita contoh kasus lain. Kita X-nya di tengah, O-nya di sini, X-nya di sini, O-nya di sini, X-nya di sini. Tuh, langsung ketahuan. Pemenangnya X. Dah, kita udah dapat pemenangnya siapa. Tinggal kita tulisin ke layar ya. Gimana caranya? Anggaplah kita punya sebuah variabel namanya status. Kenapa saya pakai let? Karena statusnya bisa ganti-ganti. Kita kasih kosong dulu awalnya. Kalau misalnya udah ada pemenangnya, maka tampilin pemenangnya. Status akan diisi dengan pemenangnya adalah winner. Si X atau O. Tapi kalau belum ada pemenangnya, kita tulis statusnya. Giliran siapa sekarang? Kita tulis next player ya. Giliran siapa sekarang? Kita kasih, ambil dari apa? Ambil dari si variabel X is next kita. Kita kasih ternary aja lah ya. Kalau X is next-nya true, maka tampilin yang menangnya si X. Tapi kalau false, kita tampilin yang menangnya si O. Gitu. Ini kalau mau dibikin ternary juga sama teman-teman boleh ya. Tapi cukup lah. Nah udah tinggal kita pakai nih. Kapan kita pakai si status? Atau di mana kita simpennya? Kita simpen sebelum board kali ya. Sini aja deh. Kita punya div. Oh, jadinya harus kita bungkus pakai fragment lagi. Nggak apa-apa. Kita punya div. Oh, error dia. Kita bikin fragment dulu. Karena jadinya ada 2 div yang di render. Nggak boleh ya. Kalau ada 2 div, kita butuh fragment. Kita kasih di sini div. Tuh, jadi bisa di tab. Tadi nggak bisa. Kita kasih nama kelas. Status. Baru di sini statusnya apa. Oke, kita coba dulu. Balik ke kodenya. Ini kita close dulu. Tuh, udah ada winnernya ya. Kita refresh. Next player X. Next player O. Nah, mantap. O, X, O. Menang. Ya, ini udah harusnya nggak bisa diklik lagi. Selesai. Kalau mau reset, tinggal refresh. Itu dia. Mantap ya, teman-teman. Udah beres. Game sederhana kita udah jadi sebenarnya sampai sini. Paling kalau mau dikasih style dikit ya, supaya nggak terlalu mepet, kita tulis statusnya di sini dulu. Status, kita kasih margin bottom aja. 10 pixel. Nah, cukup ya. Oke. Sudah selesai, teman-teman. Nah, tapi kita belum nambahin fitur yang kerennya, yaitu fitur time travel-nya. Gimana caranya supaya kita bisa mengelola si historinya. Kita tahu, kita udah pernah ngeklik apa, bahkan kalau misalkan salah langkah, kita bisa mundur dulu gitu. Ya, kita coba terapin. Oke, jadi teman-teman, untuk menerapkan fitur time travel ini, kita butuh melakukan lifting state up-nya sekali lagi. Ya, kita akan naikin lagi. Kenapa harus kita naikin? Karena gini, nah kan sekarang yang tahu state dari sebuah keadaan, itu kan si komponen board-nya. Dia menyimpan nilai dari squares, yang berupa array, isinya keadaan saat itu. Nah, kita bakalan nyimpen semua keadaan. Berarti kita harus naikin state-nya. Dengan menaikkan state-nya, kita butuh komponen pembungkusnya lagi. Supaya data bisa dikirim ke atasnya. Walaupun jadinya nanti kita harus ngerombak semua codingan kita, nggak apa-apa ya. Jadi sekarang, kalau misalnya saya klik tombolnya, aplikasi Ria kita bukan hanya tahu keadaan sekarang,
bahwa ada O di sini, tapi dia juga tahu sebelumnya seperti apa. Jadi nanti state-nya akan dinaikkan lagi ke sini. Jadi nanti kita akan punya sebuah variabel yang berbeda. Misalnya kita punya history gitu. Jadi naik lagi. Yang berisi array di dalam array. Jadi setiap kita ngeklik sesuatu, array-nya nambah. Bukan hanya berubah, tapi dia nambah. Kalau tadi kan ditimpa terus ya array-nya. Ada yang baru diklik, bikin array baru, timpa array sebelumnya. Nah kalau nanti nggak, bikin array baru, tumpuk gitu. Nggak nimpa. Jadi array barunya akan numpuk ke bawah, di append atau di push lah. Kita push, sampai nantinya kita punya semua keadaan. Ya, mudah-mudahan kebayang. Mari kita lakukan. Kembali ke codingnya, kita nggak akan buka CSS, kita ke app lagi ya. Nah sekarang, kan komponen utama kita, komponen yang paling atas adalah board. Nah kita mau bikin ada komponen yang lebih atas lagi. Sehingga export default-nya nggak di sini lagi. Teman-teman boleh cut atau boleh hapus saja. Sekarang kita bakalan bikin komponen baru. Gimana ya? Di sini aja deh, sebelum calculate winner ya. Kita mau tulis di sini, export default function. Misalnya sekarang namanya game. Untuk ngelola gamenya. Game ini nantinya bisa berisi banyak keadaan dari board. Board menyimpan keadaan dari square gitu ya. Jadi komponennya makin besar sekarang. Dia akan dibentuk dari sebuah komponen. Kita bikin dulu ya. Kita return komponen react yang isinya ada div. Oh, fragment dulu. Atau tadi ada, kayaknya nggak ada dua komponen ya. Nggak apa-apa lah, kita bikin div aja yang class name-nya game. Kayaknya cuma satu komponennya. Di dalamnya baru ada dua div lagi. Div yang pertama buat nyimpen board-nya. Jadi div, kita kasih class name. Misalkan game board buat nyimpen board-nya. Ya, nanti kita isi komponen board. Jadi si board-nya ada di sini nanti. Board. Gini. Dan div kedua itu buat game info-nya. Buat naruh tombol kalau kita mau ngeklik historinya. Ya, kita kasih game info. Gitu. Nah, nanti si game info ini kita akan bikin pakai OL. Ya, baru nanti ini kita isi belakangan isinya apa gitu ya. Kita kasih komentar dulu. Ini akan kita kerjakan nanti gitu ya. Oke, ingat-ingat aja. Ini sekarang kalau dijalanin harusnya tetap jalan ya. Mari kita coba, kita refresh. Ya, aman. Cuman kita belum manfaatin keadaan state di atasnya aja. Ini baru ngebungkus dengan div kosong. Nah, sekarang kita akan pikirin state apa yang akan kita kelola di dalam komponen game ini, komponen utamanya. Jadi ada dua teman-teman yang akan kita kelola. Yang pertama, kita akan kelola giliran. Ya, seperti biasa, tadi kita harus tahu giliran siapa. Berarti nanti X is next-nya pindah ke sini, bukan lagi di board-nya. Terus yang kedua, kita akan kelola juga state history-nya. Nanti kita punya const X is next lagi. Ya, kita tulis di sini X is next, set X is next. Nilai default-nya use state true ya. Jadi giliran pertama pasti si X dulu. Berarti kita udah nggak butuh yang ada di square-nya. Yang di square-nya kita hapus. Ctrl Shift K. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh kelola array history-nya. Jadi kita punya const history, set history. Nah, ini isinya apa nih? Isinya default-nya, kan kalau tadi default-nya tuh ini. Ini untuk ngisi satu array. Sekarang saya pengen array di dalam array. Jadi sebenarnya, ini kita tetap bisa pakai ini. Tapi sekarang, tuh kita punya isinya 0 semua. Yang ada di dalam array, gini. Awalnya gini. Begitu kita klik kotak yang paling kiri atas misalnya. Nah, nanti array historinya tahu. Dia nambah jadi gini. Ini X. Ya, makanya kita butuh ini ada tanda array-nya. Jangan salah. Sudah, berarti kita nggak butuh lagi yang ada di board-nya. Yang di board boleh dihapus. Nah, ini karena dihapus, pasti kan ini jadinya error ya. Nanti kita benerin. Hapus dulu aja. Oke, berikutnya kita akan mengetahui keadaan board saat ini. Keadaan board saat ini itu adalah array yang ada di array history yang paling akhir. Oke, jadi kita punya variabel namanya current squares. Kita akan ngambil dari array history ya. History, ini kita nggak perlu kelola state-nya. Kita ambil index ke terakhir ya. Kita ngambilnya gimana? Kita ngambilnya history.length -1. Karena indeks dari elemen terakhir pada array itu pasti panjang array -1. Nih, jadi kalau kita kembali ke kasus kita, ini contoh aja nanti saya hapus. Current square itu akan berisi yang ini kan. Ini tuh ngitungnya array history, ini, dengan indeks ke history.length. Length-nya itu 2. -1. Nah, berarti kan yang ini. Jadi current square itu adalah keadaan terakhirnya. Ya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah fungsi untuk ngehandle setiap keadaan. Ya, namanya function. Kita kasih nama functionnya handle play. Kita siapin dulu aja ya.
Nanti ngisinya belakangan. Ini akan kita kirimkan sebagai props dari boardnya. Nanti boardnya punya beberapa props. Yang pertama itu giliran siapa. Yang kedua keadaan dari boardnya seperti apa. Kita ngambil dari sini. Ya, keadaan sekarang boardnya seperti apa. Dan yang ketiga fungsi handle play-nya. Jadi pada saat diklik boardnya melakukan apa. Ya. Jadi kita kasih propsnya ada 3. Yang pertama X is next. Itu ngambil dari X is next. Berikutnya si squares-nya itu ngambil dari current squares. Dan yang terakhir kita bikin eventnya on play. On play, handle play. Jadi kita bisa langsung tulis handle play karena nggak ngirimin parameter ya. Kalau ngirimin parameter ingat harus pakai arrow function lagi. Nah berarti sekarang komponen board harus nerima props ini sebagai parameternya. Ya kita ke boards dulu. Sini berarti dia nerima ada 3 ya. X is next, squares, dan on play. Sudah tinggal di dalam board ini sekarang kita nggak butuh 2 ini. Karena 2 ini akan ditangani oleh function onPlay. Ya teman-teman ini boleh hapus saja. Kita ganti dengan panggil onPlay yang berisi next square. Keadaan berikutnya dari si boardnya. Nah tinggal kita sekarang bikin si fungsi handle play-nya. Nah di sini ya. Baru kita jalanin. Nih yang pertama kita kan harus tambahin si historinya. Kita tumpuk historinya ke dalam array yang sudah ada. Kan awalnya keadaan pertama tuh pasti array-nya 0 semua. Pada saat diklik kita tumpuk ke situ. Cara numpuknya gini, kita bisa pakai, panggil dulu si fungsinya, set history. History baru itu akan berisi duplikat array lagi ya. Jadi kita duplikat array-nya, array history, gitu. Pakai spread operator. Ini nge-copy array dan menambahkan array baru di akhirnya. Next squares, gini. Nah ini dapat dari mana? Ya, dikirim ke sini ya. Next squares. Nah karena si handle play ini dijalankan ketika on play dipanggil kan. Nah, jadi dia ngirimin next square. Maka harus kita tangkap supaya sekarang handle play-nya tahu keadaan saat ini dari boardnya. Keadaan saat ini masukin ke dalam array baru. Jadi numpuk. Tadinya 0, ditumpuk dengan X yang ada di depannya. Kalau ngeklik lagi, tumpuk lagi. Terus kita switch giliran pemainnya. Pindah ke sini berarti ya. Jadi set X is next-nya dengan lawan dari X is next. Jadi kalau tadinya O jadi X, tadinya X jadi O. Oke, sip. Sudah, tinggal kita bikin tampilan buttonnya yang ada di sebelah kanan nanti di sini. Tombol-tombolnya yang ada di dalam OL ini ya. Nah, kita siapin aja di sini deh. Kita bikin variabel sama seperti kita bikin variabel teks pemenang tadi ya. Kita bikin cons, kita kasih aja moves. Nah, ini nih. Isinya apa? Ini agak tricky nih. Isinya adalah saya mau bikin si array history ini agar bertransformasi menjadi rangkaian tombol. Tombol yang menyimpan setiap keadaan di daftar historinya. Misalkan saya udah ngeklik 3 kali, berarti kan di dalam history, di dalam array history ada 3 buah array. 3 buah keadaan dari boardnya. Nah, saya mau transformasi 3 keadaan tadi jadi tombol. Jadi kalau saya udah pernah ngeklik 3 kali, artinya ada 3 buah array di dalam array history, yang artinya ada 3 buah tombol juga. Nah, untuk melakukan transformasi kita gunakan mapping pada array. Jadi saya punya array history yang akan kita map gitu. Kita petakan setiap elemen di dalamnya. Elemen di dalamnya itu kan square ya. Ini setiap squares-nya, nanti kita punya index. Di dalam map itu kita bisa kasih parameter keduanya index nih ya, angka. Yang kita anggap sebagai move ke berapa gitu. Oke, kita pakai arrow function. Gini, nanti saya akan siapkan tulisan yang ada di dalam tombolnya. Jadi saya punya sebuah tulisan, kalian boleh tulis teks gini, atau kalau di tutorial dia nulisnya description ya. Description yang awalnya kosong. Terus kita cek. Kalau kita ada di move yang lebih dari 1, berarti bukan di awal ya. Kalau di awal itu kan move-nya pasti isinya 0. Karena kita belum punya apa-apa di dalam array historinya. Kalau move-nya lebih besar dari 0, berarti kita udah punya banyak tombol. Deskripsinya itu nanti begini. Go to move ke berapa. Ya, yang isinya move. Supaya kita bisa loncat, saya nggak mau di baris pertama. Misalkan saya mau loncat ke move ke 2 gitu ya, mundur. Tergantung kita udah di move ke berapa. Tapi kalau move-nya sama dengan 0, berarti awal nih. Description, tulisannya, go to game start. Berarti tombol pertama nanti tulisannya, go to game start, baru di bawahnya go to move 1, go to move 2, go to move 3, dan seterusnya. Kalau misalkan belum pernah move sama sekali, bakalan ada cuma 1 tombol yang tulisannya go to game start. Bentar, ini kenapa ada error? Oh, ini panah harusnya ya. Dia adalah arrow function. Oh, jadi tadi saya lupa nambahin panah di sini. Oke, sudah aman. Kita udah punya teksnya, tinggal kita simpan ke dalam button ya.
Kita bikin supaya si map ini setiap loopingnya mengembalikan sebuah komponen. Kita return sebuah JSX untuk kita masukkan ke dalam OL. Jadi OL-nya banyak LI di dalamnya. Kita looping LI-nya. Kita bikin LI, yang di dalamnya ada button. Yang tulisannya apa? Tulisannya description. Gitu. Tulisannya description, kenapa ini error? Nah, missing key prop. Ingat ya, kalau kita nge-looping sebuah LI, dia nggak ada key-nya. Jadi wajib ada key. Ini harus kita kasih key ya. Kita kasih aja karena kita punya nilai yang unik yaitu move. Move ini kan indeks dari mapnya ya. Langkah keberapa? Ini pasti nggak ada yang sama. Ya udah kita kasih move aja. Tuh, ini aman. Nah, tinggal nanti kita akan jalanin sebuah event di sini. Pada saat diklik, kita bakalan bikin sebuah fungsi nantinya namanya jump to. Mau loncat ke move keberapa? Nah, ini belum dibikin pasti error ya. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau kita manggil sebuah function di dalam event, yang function yang punya parameter, ini pasti nanti error lagi re-rendernya. Jangan lupa kita bungkus pakai arrow function. Gini ya. Oke, sudah. Mudah-mudahan pembuatan move-nya ini teman-teman paham ya. Jump to-nya belum kita buat, jadi nggak usah khawatir. Paling ini moves-nya belum kita pakai. Ya, kita pakai dulu di dalam OL-nya. Jadi sekarang OL-nya udah ada isinya yaitu moves. Sip ya. Coba kita jalanin dulu deh. Tuh, udah tampil ya. Harusnya sekarang kalau diklik nambah tuh. Wow, udah jalan. Walaupun ini belum jalan kalau diklik ya. Karena kan jump to-nya belum kita bikin. Tuh, ini masih error. Tapi setidaknya UI-nya udah ada. Kita benerin dulu supaya tampilnya sebelah-sebelahan ya. Ini kan kita udah punya game sebagai div pembungkus. Di dalamnya ada 2 buah div. Tinggal kita bikin flex saja. Gampang. Kita kasih di sini titik game display flex. Udah deh, pasti sebelah-sebelahan. Sip. Coba kita refresh dulu. Yang penting UI-nya ada. Awalnya pasti go to game start karena kita belum ngelangkah sama sekali. Kalau saya klik ada. Kalau saya klik lagi ada. Ini tuh move 1, ini move 2. Walaupun sekarang kalau diklik belum ada apa-apa ya. My name is Ashley Puyol. I am the founder of a small company named Unwrap. I design. Oke, balik lagi ke sini. Nah, sekarang sebelum kita bikin fungsi jump to-nya di komponen game kita coba siapin state-nya dulu. State buat apa? State untuk menentukan sekarang kita lagi ada di move keberapa. Sehingga nanti kalau kita mau loncat ke move yang sebelumnya, kita punya tempat nyimpennya ya. Kita bikin di fungsi game di sini. Kita simpen di bawah history aja. Kita bikin const lalu current move ya. Current move berarti fungsinya set current move. Kita kasih nilai defaultnya berarti use state-nya 0 ya. Move pertama pasti 0. Sekarang baru kita bikin fungsinya. Kita bikin di sini, kita bikin function jump to yang akan berisi next move-nya. Kita mau loncat ke move keberapa? Next move. Ada 2 hal. Yang pertama, kita akan ganti si current move-nya dengan next move. Terus berikutnya kita akan tentukan gilirannya. Nah, ini agak tricky nih karena giliran itu akan ditentukan dengan kita lagi ngeklik move keberapa. Move ganjil itu pasti gilirannya ya. Jadi karena kita tahu move genap itu gilirannya X, udah aja langsung kita bisa cek menggunakan modulus genap ya. Jadi kita set X is next itu dengan kita cari tahu kita next move loncat ke move keberapa. Kalau kita bagi 2, itu sisanya 0, pasti dia X gitu. Jadi kalau loncatnya ke move 1, sisa baginya 1, pasti dia O. Kalau kita loncat ke move 2, pasti giliran X, karena sisa baginya 0. Oke, sudah. Tinggal kita benerin handle play-nya nih. Karena sekarang historinya bakalan berubah. Kan history itu tadinya numpuk-numpuk aja terus kan, karena kita maju terus. Sekarang kita punya fitur untuk mundur. Maka historinya itu sekarang akan berubah tergantung kita lagi ngeklik move keberapa. Kalau kita kliknya mundur jauh, berarti historinya bakalan berkurang kan? Jadinya set historinya nggak gini lagi. Ya, set historinya akan berubah. Coba kita hapus dulu. Kita siapin dulu nilai untuk history barunya. Kita bikin const, kalian bisa tulis new history gitu ya. Atau kalau di tutorial tuh next history. Next history yang berisi array history lagi. Kita spread dulu historinya. Ya, kita duplikat lah ya, kita copy. Tapi kita akan slice sekarang. Nah, ini benar-benar kita iris di slice tuh. Kita mau mulai dari mana? Kita mulai dari awal. Ambil dari awal sampai... Pas ngerjain soal ini, aku langsung sadar bahwa ini tuh soalnya cukup mudah. Aku cuma perlu nambahin gambar yang di atas. Tergantung kita ngeklik tombol jump to kemana. Kita mundurnya sampai mana. Ya, berarti kita tulis current move plus 1. Tinggal kita tambah dengan next square lagi. Next squares. Nah, ini tadi bedanya ya. Kita tadinya hanya numpuk-numpuk terus, tapi sekarang kita cek kita lagi ada di keadaan yang mana. Baru kita masukin ke sini. Next history. Nah, berikutnya current move-nya juga berubah. Karena kita mundur kan. Tadi kita udah jauh ke move kelima,
loncat lagi ke move kedua ya, berarti kita mundur lagi. Current move-nya kita ambil dari next history, karena ini udah berubah nih. Kalau mundur ya hilang kan sisanya -1. Sudah, dan terakhir kita benerin si current square-nya. Ini nggak lagi di akhir dari historinya, sekarang udah berubah ke current move. Jadi yang bikin dinamis itu kita lagi ada di move keberapa. Oke, harusnya sekarang udah bisa ya. Kita save dulu. Coba kita balik ke sini, kita refresh. Awalnya kosong, kita coba. Loh, kok hilang? Sebentar ya, ada yang salah nih kayaknya. Kita inspect dulu, kita console. Error. Coba bentar ya, kita lihat lagi di logic kita. Ini udah bener. Oh, ini bukan -1. Kita pengennya mundur ke dot length ya. Ya, ini lupa, sorry. Dot length -1. Jadi move ke berapa? Kalau ini tadi saya mengurangi array-nya. Array kurangi 1 ya, salah ya. Maaf teman-teman. Kita save dulu. Kita refresh. Coba sekarang kita klik. Oke, aman ya. X. Oh, salah. Saya nggak mau di sini. Ya, kita mundur. Klik move 2. Mundur dia tuh. Langsung tahu sekarang giliran X. Kalau saya klik di sini, udah berubah. Nah, sekarang giliran O lagi. Wah, nggak mau. Saya tutup sini. Nah, terus kata X-nya, waduh, nggak deh, saya nggak mau di sini. Kita mundur lagi ke yang 2. Yang mundur ke sini. Nah, sekarang kita masih bisa pindah-pindah sesuai dengan historinya, tapi begitu kita lakukan langkah berikutnya, historinya berubah. Jadi misalkan tadi saya salah nggak mau di sini, berarti mundur ke sini ya. Sekarang saya maunya di tengah. Begitu saya klik, mundur tuh. Ya, jadi enaknya kita bisa mundur-mundur seperti itu. Sip, sekarang X-nya yang menang. Oke, teman-teman. Mantap ya. Udah ada fitur time travel ya, atau mundur ke langkah yang kita inginkan. Dan terakhir, sebetulnya ini simple aja untuk refactoring. Sekarang kita akan perbaiki bagian X is next-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, sekarang kita nggak perlu lagi mengelola state dari gilirannya. Karena sekarang gilirannya sudah bisa ditentukan dengan kita lagi ada di move keberapa. Karena kita udah tahu kan tadi, genap tuh pasti X, ganjil tuh pasti Y. Gitu. Jadi sekarang nggak perlu disimpan di dalam state seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa hapus. Nggak perlu dikelola di state, karena kita bisa langsung kasih logiknya aja. Kita kasih const X is next. Itu kita ambil dari current move. Kita lagi di move keberapa? Mode 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kalau genap, true. Kalau ganjil, false. Sehingga ini nggak perlu lagi nih semuanya. Ini bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus. Sekarang udah tahu X-nya pasti giliran siapa sekarang. Ya, kita coba lagi. Tuh, aman ya. X yang menang. Ya, teman-teman, jadi itu tadi episode ketiga kita membuat aplikasi Tic-Tac-Toe berdasarkan tutorial dari dokumentasinya React. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau misalkan ada yang bingung, silakan langsung diskusi aja di kolom komentar di bawah. Ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandi Kagali. Ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan Kali ini kita masuk ke episode kelima, teman-teman ya. Kita akan membahas semua tentang komponen. Ya, sebetulnya nggak semua banget ya. Setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen. Karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen, cara bikinnya gimana, terus juga beberapa karakteristik di dalamnya. Nah, tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi, teman-teman ya, supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar. Ya, kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya, berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya React ya. Jadi apa itu komponen? Kita baca lagi teman-teman. Jadi kita tahu bahwa aplikasi React itu terbuat dari komponen-komponen ya. Terus juga kan komponen pada React itu pada dasarnya adalah function di dalam JavaScript atau yang kita sebut dengan JSX. Berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri. Jadi ada logic dan juga presentation ya. Dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya. Misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya. Atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen. Itu nah, jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen. Makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya. React nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar. Ya, jadi ini kita ingat-ingat lagi materi mengenai komponen. Berikut ini juga contoh dari beberapa komponen
komponen ya. Misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen ya. Jadi komponen media itu terdiri dari komponen image, komponen deskripsinya, dan komponen tombol. Atau kalau teman-teman lihat sebuah website, ini contohnya salah satu toko online, kita lihat ada UI seperti ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen. Nanti tergantung dari developernya mau ngekompos atau nyusun komponennya seperti apa. Ya, itu pengantarnya teman-teman. Sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen. Kita tahu komponen itu bisa sangat kecil, bisa sangat besar. Ya, kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini. Ya, jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar. Ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Contohnya, kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar, ya, misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen, jadi satu komponen. Jadi komponennya gede banget nih. Dengan formula baru ekstrak Sakura, vitamin E dan B5, Emeron Lovely Natural Sakura. Change in weather and air pollution affect your health. Karakteristiknya seperti apa? Jadi ada beberapa kekurangan teman-teman. Kalau terlalu besar, kita bikin ini jadi satu komponen. Yang pertama, itu pasti terlalu banyak responsibility-nya. Jadi satu komponen tuh tanggung jawabnya besar. Di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola. Bener nggak? Ya, karena ini kan kalau kita lihat ada kategori, terus kita juga bisa top up, kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini, ngecek promo, banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen. Sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Nah, jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya. Jadi secara reusability-nya kurang atau rendah gitu ya. Dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks. Ya, kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim. Ya, semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu. Itu kalau terlalu besar. Jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar. Begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman. Semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen. Ya, karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar. Ya udah, kita bikin semua elemen yang ada, baik itu gambar, tombol, tulisan, kita jadikan sebuah elemen. Nah, kenapa nggak gitu aja? Nah, itu pun ada kekurangannya. Yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget. Ini ngelolanya jadi susah juga ya, karena banyak yang harus kita pikirin gitu. Komponennya ada banyak. Akan membuat kodenya menjadi membingungkan. Jadi pada saat kita mau ngekomposnya, nanti repot. Dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak. Karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen. Padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya. Jadi terlalu abstrak. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya. Cari sweet spotnya. Gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Nah, justru disinilah kemampuan seorang developer React itu diuji gitu ya. Jadi kalian akan cari keseimbangannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nah, mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya. Atau kita bisa pecah. Jadi kita bikin dulu komponen yang besar, terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting. Ya, jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini, nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini, nggak boleh. Ya, gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini. Jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri, ya, dimana di dalamnya pasti ada tombol, ada gambar, ada ini seperti pagination-nya gitu ya. Kalau kita klik gambarnya geser, terus juga ada tombol lihat promo, ini kita jadikan sebagai satu komponen. Terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen. Terus sebelah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen. Untuk button juga ini jadi satu komponen aja. Karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama. Ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable. Supaya kita bikinnya satu tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis. Dan
pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin ya. Tapi tipsnya, ya ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis, pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warna. Nah, ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda, terus iconnya beda, nah ini kita bisa bikin jadi reusable. Komponennya satu, tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda. Ya, terus perhatikan juga kompleksitasnya, jangan sampai tujuan kita reusability ya malah jadi kompleks kodenya. Dan yang terakhir, perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita. Jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim, cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak? Ada panduan pembuatan komponennya nggak? Nah kalau ada, kita ikutin aja gitu ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu. Jadi kita harus tahu dulu, mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil, mungkin ada tim yang senengnya bikin komponen tuh gede-gede, kita harus tahu dulu gitu ya. Jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya, semua konsep-konsepnya, balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya. Tapi secara umum sih kita bisa mulai dari komponen yang besar, kita coba bikin komponen yang gede dulu, terus nanti kita lihat bisa kita pecah nggak. Nah dan ini yang akan kita lakukan nanti di latihan pertama kita. Sebelum kita ke latihan, nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya. Jadi yang pertama kita tanya dulu, kira-kira ya, apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau layout yang bisa dipisahin nggak? Kalian cek dulu. Terus yang kedua, ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali nggak? Terus yang ketiga, apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak? Atau udah cukup spesifik nih komponennya? Atau terlalu spesifik? Nah itu harus ditanyain juga. Terus cek lagi, apakah komponen ini bergantung pada banyak props? Dan yang terakhir, cek nih, JSX-nya jadi terlalu kompleks atau tidak nih? Ya, kalau jawabannya iya, maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini gitu. Jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya, udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya. Jadi biar lebih kebayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya. Oke, jadi Gugur tolong. Lapar, ribet ya. Waktunya Gary Snack Cereal. 8 warna baru dari Azura Matte Lip Cream. Azura, discover the difference. Oke, jadi yang pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Saya sudah siapkan kode untuk episode kelima. Silahkan diklik aja di sini. Nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada 2 buah file. Saya udah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi React kita. Jadi ini dibuka dulu, kita siapin. Sekarang kita instalasi fresh aplikasi React kita ya. Jadi silakan teman-teman boleh simpan kodenya dimanapun di komputernya. Saya akan simpannya di desktop aja. Jadi saya mau klik kanan, bikin folder baru. Atau langsung aja kita open in terminal di desktopnya ya, supaya nanti yang bikininnya si Vite-nya. Ini saya sudah buka terminal. Ingat di komputernya harus terinstall pnpm ya. Pastikan dulu ada pnpm-nya. Ya sudah ada. Ya kalau sudah ini kita clear dulu. Teman-teman boleh ketik aja pnpm create Vite ya gini. Enter. Terus nanti ditanya project-nya apa. Nah, kita mau bikin project yang akan kita gunakan untuk beberapa episode ke depan. Saya mau bikin project untuk aplikasi anime sederhana ya. Jadi buat para wibu, cocok banget nih. Kita bikinnya gini aja, anime app. Jadi ke depannya kita mau connect ke sebuah public API yang berisi daftar anime untuk kita tampilkan di website kita. Ya, ini sebetulnya project klasik ya. Silakan ditekan tombol enter aja. Terus kita pilih framework-nya pakai React. Silakan diarahkan pakai tanda panah. Terus kita pilih yang JavaScript polos saja. Oke. Enter. Sudah ya, dibuatkan folder dan instalasi pnpm-nya. Jadi langsung aja ketik cd anime-app. Lalu enter. Terus kita ketik pnpm install. Kita tunggu. Oh, ini ada update ya. Nggak apa-apa, kita skip dulu update-nya. Nah, sudah beres. Tinggal kita buka dulu di kode editor ya. Teman-teman boleh ketik kode, spasi titik.
Ini sudah kebuka VS Code-nya. Terakhir tinggal kita jalankan dulu aplikasi kita ya. pnpm run dev ya, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Oke, kita pencet enter, nanti aplikasinya jalan di localhost port 5173 ya. Teman-teman boleh pencet kontrol, klik aja supaya kebuka di browser seperti ini. Sudah aman dan tinggal kita kembali ke kodenya. Ini biarkan saja terminalnya berjalan seperti ini. Kita buka sekarang kodenya ya. Kita akan hapus beberapa kode yang nggak kita butuhin karena halaman ini nggak kita butuhin ya. Kita kembali ke kodenya. Teman-teman boleh buka folder src. Nah, kita akan hapus index.css. Ini nggak kita butuhin, teman-teman boleh delete aja. Nah, berikutnya kita akan buka app.jsx. Nah, ini saya kecilin dulu sedikit. Nah, ini kita akan hapus semuanya. Ctrl A, terus delete. Kita akan ganti isinya dengan yang ada di GitHub. Silahkan buka GitHub-nya, arahkan ke app.jsx. Nah, ini ya teman-teman boleh klik tombol copy raw file di sini. Klik, kembali ke kodenya, kita paste, lalu kita save. Sudah, dan berikutnya adalah app.css ya. Buka app.css, kita hapus semuanya, Ctrl A, hapus. Kita kembali ke GitHub-nya, sekarang cari yang CSS-nya. Klik CSS, sama kayak tadi ya. Klik tombol copy raw file, simpan di sini, save. Lalu terakhir kita coba ke main.jsx, kita akan hapus baris yang ini ya. Import indeksnya nggak kita butuhin karena tadi kita udah hapus ya. Teman-teman boleh pencet Ctrl Shift K untuk menghapus barisnya, save, close. Lalu kita lihat di webnya. Nah, ini dia. Jadi sudah ada aplikasi sederhana. Ini kebanyakan masih tampilan aja ya. Jadi masih banyak yang belum berjalan. Misalnya search-nya belum berjalan. Terus nanti ke depannya kita mau bisa nambahin anime sendiri. Terus bisa ubah atau hapus. Dan kita bisa ngasih rating ke depannya. Tapi sekarang yang bisa dilakukan itu hanya menampilkan 4 anime. Ini anime yang termasuk anime favorit saya. 4 ini. Yang datanya diambil dari array of object yang kita buat di app.js. Ini masih saya tulis manual di sini. Ke depannya nanti kita akan connect ke public API. Ya, nggak apa-apa, ini kita ambil dari data array kita dulu. Tapi sekarang kita udah bisa klik masing-masing animenya. Ya, kalau diklik, dia akan menampilkan detail dari anime yang berbeda. Ya, One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Ya, silakan nanti kalau kalian mau ganti, boleh aja ya, silakan diganti datanya, asal jangan properti-propertinya. Nilainya boleh ya, ganti judulnya, ganti tahunnya, silahkan. Nah, sekarang kita akan pelajari kodenya, teman-teman. Silakan dibuka dulu. Ya, ini saya tutup dulu sidebar-nya, Ctrl B. Kita lihat, ini yang CSS-nya kita close aja lah ya. Karena nggak akan kita oprek-oprek untuk sekarang. Kita akan lihat dari bagian paling atas. Ini di atas kita ada import hook-nya, use state, karena kita menggunakan beberapa state di bawah. Terus juga kita import CSS-nya ya, tadi udah. Terus kita punya data yang saya kasih nama animes data, karena animenya banyak, jadi jamak gitu ya. Kita punya 4 data, ada One Piece, Naruto, Bleach, dan My Hero Academia. Nah, terus kita masuk ke komponen utamanya, komponen app. Nah, di sini, di komponen kita yang pertama, kalau kalian lihat, ini saya masih punyanya hanya 1 komponen. Yang JSX-nya sangat besar sekali. Tuh, jadi JSX-nya banyak. Ya, nanti tugas kita adalah mecah-mecah UI-nya menjadi komponen-komponen terpisah. Ya, kita pelajari dulu dari bagian paling atas. Ya, kita punya ada state query untuk mengelola query ini ya, walaupun sekarang masih belum jalan ya. Masih belum berpengaruh. Terus kita juga punya state untuk mengelola data animenya. Ini saya ambil dari array yang ada di atas. Ya, ini nanti akan kita ganti data defaultnya lewat API. Berikutnya kita punya state untuk selected anime untuk mengelola data yang tampil di sebelah kanan. Jadi mana yang kita pilih atau yang kita select akan mengubah detail dari kotak sebelah kanan. Itu state yang ini. Lalu ada state is open 1 dan is open 2. Ini untuk ngecek apakah kotak ini lagi dibuka apa enggak. Karena di sini saya kasih tombol minimize. Tuh, ya. Jadi ceritanya kita bisa nutup gitu. Oke, jadi ada 2. Yang sebelah kiri is open 1, yang sebelah kanan is open 2. Berikutnya kita punya sebuah function handle selected anime untuk memilih mana yang akan tampil di sebelah kanan. Ya, nanti ini akan kita kirim sebagai props. Nah, yang pentingnya di sini kita punya banyak elemen ya. Jadi yang pertama ada navbar untuk bagian atas.
Ini semua ya. Di navbar ada 3, ada logo. Yang pertama, aplikasi ini namanya Weeboo ya, WEEBOO ya. Ada logonya, terus di bawahnya ada search container. Nah, jadi search container ini menampung 2 hal, search inputnya dan search resultnya. Jadi secara default yang tampil semua data ceritanya ya, semua data yang ada di sini tampilnya 4. Nah, pengennya nanti kalau kita cari sesuatu gitu ya, munculnya sesuai dengan jumlah hasil pencariannya. Sekarang masih belum berjalan. Bahkan masih kita tulis manual 4 yang nanti kita benerin. Itu di bagian navbar, dan kayaknya teman-teman harusnya sekarang udah bisa mencoba-coba untuk berpikir atau nebak-nebak kira-kira ini cocoknya jadi komponen sendiri apa enggak gitu. Berikutnya di bawahnya ada komponen main ya, untuk nampung 2 kotak ini. Kotak yang pertama, ini ada elemen yang nama kelasnya box. Itu untuk kotak yang sebelah kiri berisi daftar anime. Ya, dimana saya punya tombol tuh yang sebelah kanan atas ini ya, ini button. Nah, nanti, dan di bawahnya saya punya kondisional. Kalau tombolnya lagi terbuka, is open satunya bernilai true, ya, defaultnya kan true ya. Kalau lagi bernilai true, tampilin listnya. Tapi kalau kita klik tombolnya jadi false, ya. Opennya tadinya true jadi not open jadi false, maka jangan tampilin UL-nya. Nah, kalau UL-nya tampil, saya melakukan looping terhadap animenya, terus saya tampilin satu-satu berupa list ya. Jangan lupa kalau list kan ada key-nya. Terus pada saat diklik, saya pengen ngejalanin handle selected anime untuk nampilin anime sebelah kanan. Di dalamnya ada gambar, ada judul, ada tahun. Yaitu untuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, itu untuk menampilkan si animenya, sama juga ada tombol di atas. Bahkan ini mirip banget ya. Ada logikanya juga, kalau tombolnya lagi true gitu ya, lagi terbuka, tampilin detailnya. Ini sesuai dengan anime yang lagi kita select di sebelah kiri. Kalau ini ditambah nampilin tahun, skor, dan juga sinopsis. Ini ya di bawah sini. Itu teman-teman ya, jadi komponen besar cuma 1 yang kalau kita lihat kayaknya semua pertanyaan komponen yang tadi itu jawabannya iya. Nah, makanya sekarang saya minta tugas kalian coba diubah dulu komponen yang 1 besar ini menjadi komponen yang kecil-kecil. Silakan teman-teman boleh pause videonya, cobain dulu ubah jadi komponen sendiri sebelum nanti kita coba bareng-bareng. Wow, sabun Lux. Oke, kita coba dari mulai yang paling atas teman-teman ya. Kita satu persatu sedikit demi sedikit. Kita mulai dari komponen navbar. Ya, kita ambil dulu navnya. Cara saya tuh biasanya gini, saya tutup dulu komponen terluarnya, klik navnya jadi komponen sendiri, terus kita cut. Kita blok, kita Ctrl X. Begini, lalu di sini kita panggil nama komponen yang akan kita buatnya. Sekarang belum ada, kita bikin tapi nggak apa-apa, kita panggil komponennya. Misalnya saya mau panggil namanya navbar gini ya. Gini, jadi saya memanggil komponen navbar, ada error navbar is not defined. Kita definisikan dulu di bawah. Oke, sekarang kita bikin apa? Masih ingat caranya? Function navbar, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, kita return. Return kurung buka kurung tutup, enter, baru kita paste. Ya, Ctrl V. Navbar yang tadi, save. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, ada error di sini. Set query is not defined. Kenapa? Karena dia butuh state query tuh. Sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di main. Nah, makanya kita pindahin ya. Scroll ke atas, nah ini query-nya. Teman-teman boleh klik di barisnya, terus pencet Ctrl X. Supaya kita cut satu baris, scroll ke navbar, kita simpan di sini. Dah, itu. Kita lihat dulu hasilnya aman ya, nggak ada yang error. Berarti 1 navbar udah kita pisahin. Nah, tapi lihat nih teman-teman, masih terlalu besar nggak komponennya? Kelihatannya masih terlalu besar nih. Tapi kita akan benerinnya belakangan. Kita coba bikin yang mainnya dulu ya. Sekarang mainnya. Scroll, ini kita hapus spasinya. Mainnya kita tutup, kita cut, blok terus cut ya, Ctrl X, kita bikin main. Begini, kita scroll ke bawah, sini ya. Di bawah navbar, kita bikin lagi function, main, kurung kurawal, return, kurung buka kurung tutup, enter, Ctrl V. Sudah, mainnya pindah. Tapi lihat banyak banget errornya, karena semua state-nya ada di app kita ya. Jadi ini coba kita pindahin dulu. Nanti ke depannya mungkin kita akan naikin lagi ke atas, tapi nggak apa ya, kita coba turunin semua dulu ya. Jadi ini boleh diblok semua karena yang butuh bukan app, yang butuh adalah main. Kita pindahin ke main ke sini. Sip, sudah, harusnya errornya hilang semua ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke webnya, aman ya. Tuh, jadi kita udah pindahin 2 komponen besar navbar
dan main. Nah, sekarang pertanyaan apakah udah selesai? Belum ya. Masih terlalu besar nih. Komponen navbar masih terlalu besar, komponen main masih terlalu besar. Benerin satu-satu. Kita mulai dari navbar dulu ya. Kita lihat. Komponen yang besar itu sebetulnya yang search ini ya. Tapi kayaknya logo juga bisa kita jadiin sebagai komponen sendiri. Jadi saya melakukan itu. Yang logonya kita cut ya, div sampai tutupnya, Ctrl X, kita bikin logo begini, kita simpan di bawahnya function logo return enter logo. Sip, logo sudah. Di bawahnya search ya, kita cut lagi, kita bikin search begini, kita bikin di bawah logo function search, lalu Ctrl V. Oke, sekarang error lagi karena state-nya sekarang ada di navbar nih. Jadi kita harus pindahin ke dalam ya. Kita cut, Ctrl X, kita pindahin ke search. Oke, karena yang menggunakan sebetulnya hanya search aja kan. Jadi ngapain kita simpen di navbar tadi? Sudah, beres. Oh, search-nya hilang. Kenapa? Karena belum kita return ya. Ini salah ya. Ini di-cut dulu. Lupa return ya. Gini harusnya. Tadi saya lupa nambahin return. Nah, muncul lagi. Oke. Jadi search-nya harus dikasih return. Oke, mantap. Apakah udah beres? Kayaknya belum ya. Ini kayaknya saya masih pengen bikin search result-nya itu menjadi sebuah komponen sendiri. Jadi saya mau bikin gini. P-nya saya cut. Terus saya mau bikin misalnya namanya num result ya. Karena dia angka kan. Komponennya namanya num result. Kita bikin di bawah sini function num result. Jangan lupa kita bikin return ya. Nah, begini. Sudah, sip. Jadi sekarang komponennya sudah sesuai kebutuhannya. Yang navbar kayaknya udah ya. Navbar turun jadi begini, turun lagi logonya. Cukup. Ini nggak usah kita pecah lagi. Untuk yang search, sebenarnya input juga bisa nih ya. Jadinya search input gitu ya. Atau nggak usah lah ya, nggak apa-apa. Untuk kali ini nggak usah. Nanti kalau kita butuh, kita bikin jadi komponen lagi. Oke, sekarang kita turun ke main. Nah, ini yang seru nih. Untuk main, sebenarnya kalau teman-teman lihat, di dalam main itu kita punya 2 buah box. Nih. Gimana kalau setiap boxnya kita jadiin satu komponen? Kita mulai dari komponen atau box yang pertama ya. Box yang pertama, ini sebuah box untuk nyimpen list dari anime. Jadi gimana kalau kita bikin namanya anime list ya. Nih, box yang pertama tutup dulu, kita cut, kita jadiin anime list gini. Kita bikin di bawahnya function anime list. Terus kita return, jangan lupa Ctrl V, sudah ya. Nah, tapi sekarang error lagi tuh. Ada state is open dan juga animes ya. Kita akan cut animes. Ini kita cut, simpan di sini. Satu lagi is open, yang ini. Nah, ini ketika kita pindahkan ini ada permasalahan teman-teman. Kalau kita pindahkan ke sini, error yang ada di sini itu hilang ya. Yang ini hilang animesnya. Tapi ini masih ada nih handle selected anime. Berarti ini harus kita pindahin juga. Ini kita pindahin, simpan ke sini. Nah, lihat di sini mulai ada problem. Pada saat kita pindahin, ini udah hilang errornya. Ini udah hilang errornya. Ini udah hilang errornya. Tapi ini jadi error. Set selected anime error. Kenapa? Karena set selected anime ada di sini. Kenapa ini nggak dipindahin aja, Pak? Baris ini state-nya. Nah, ini nggak bisa. Karena state ini dibutuhkan di sini. Di box yang berikutnya. Nih, nggak bisa. Jadi gimana dong cara ngakalinnya? Sebenarnya nanti akan lebih detail ketika kita bahas agak belakang ya. Cuman artinya gini, animenya kita nggak bisa simpan di sini. Ini ada teknik yang namanya lifting state up. Karena state itu hanya bisa digunakan ke komponen di dalamnya. Komponen sebelahnya nggak bisa pakai. Nih kalian lihat kan komponennya sebelah-sebelahan kan? Nih, komponennya sebelah-sebelahan. Kalau saya bikin state-nya di komponen yang ini, maka yang bisa pakai hanya komponen itu dan komponen yang ada di dalamnya. Children-nya atau child-nya. Nggak bisa dikirim ke sini. Nah, supaya bisa dikirim ke sini, state-nya kita naikin ke parent-nya. Ya, lifting state up. Jadi dinaikin supaya kedua anaknya bisa pakai. Nah, jadi ini nggak bisa nih. Function ini kita naikin ke atas, ke sini. Begitu pula dengan state-nya. Yang ini kita naikin ke atas juga. Di sini. Kita balikin. Ini nggak usah khawatir dulu yang ini ya, karena ini artinya set animation belum kita pakai. Karena kan kita belum bisa nambah, ubah, dan hapus ya. Ini biarin aja. Oh, ini pindah ke atas ya. Harusnya animation ini
paling atas kayak gini. Karena kan kita butuh nih. Nah, sudah, sekarang kita udah simpen ke atas. Sekarang gimana caranya supaya komponen yang ini bisa pakai? Nah, masih ingat teman-teman, kita kirim lewat props ya. Jadi anime kita kirim lewat props, handle selected anime juga kita kirim lewat props. Jadi kalian bisa tulis gini, animes, ngambil dari animes gitu ya. Kita kirim. Sekarang yang ini. Kita kasih eventnya apa? On selected anime. Yang biasa gitu ya, on, lalu di dalamnya handle. Handle selected anime. Gini. Sudah, sekarang kita bisa pakai di komponen anime list. Berarti di sini kita terima dulu propsnya. Animes dan on selected anime. Tinggal dipakai. Ini sudah dipakai di sini. Ini harusnya dipakai di sini kan? Nah, kita ganti aja jadi on selected anime. Oke, sekarang kalau kita jalankan harusnya normal lagi ya. Sip, aman. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada error di sini. Ini karena butuh prop validation. Ini kita belum bahas ya. Ini kalau teman-teman lihat video sebelumnya, ini bisa kita akalin dulu. Sebelum nanti kita benar-benar melakukan property validation. Ya, sekarang kita akalin dulu untuk mematikan ESLint-nya dulu ya. Jadi sekali lagi, kita bisa akalin lewat konfigurasi ESLint ya. Coba dibuka lagi sidebar-nya. Teman-teman buka ini nih, ESLint rc.cjs. Kita scroll ke paling bawah, ke bagian rules-nya. Kita tambahkan di akhir ya. Di sini nih. Hati-hati jangan salah nyimpennya. Kita tulisnya kutip react/prop types ya, kita isi dengan off ya. Kita save. Coba kita lihat ke sini harusnya udah hilang tuh. Ya, jadi untuk sementara validasi tipe dari propertinya kita matikan dulu ya. Nanti kita akan validasi dengan benar. Oke, kita close, Ctrl B lagi. Udah beres. Itu untuk anime list. Jadi ini udah jadi komponen sendiri. Berikutnya, untuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan kita kasih nama apa nih? Kita cut. Kita kasih nama dia tuh apa? Selected ya. Selected anime. Oh, atau gini deh. Kita bikin komponennya ada box-nya. Kan tadinya dia kelasnya box ya. Nah, nanti kita ganti nih. Kita bikin ini selected. Bukan selected anime, tapi selected box. Gini. Nanti yang atas juga kita ganti jadi list box gitu, atau anime list box. Nggak apa-apa ya, belakangan. Kita bikin di akhir, kita function dulu selected box. Gini. Kita return kurung enter paste. Oke. Sip. Berarti tinggal state-nya ya. Kita cut state-nya. Yang pertama is open-nya kita cut, masukin dulu ke sini. Ini ya, sudah. Nah, berikutnya untuk yang selected anime, ini kita nggak akan mindahin state-nya. State-nya kita biarkan ada di main, tapi kita akan kirimkan lewat prop saja. Kita kirim yang selected anime aja, karena yang dibutuhin cuma itu ya. Jadi kita kasih di sini selected anime, berisi selected anime. Sudah, tinggal kita terima props-nya, selected box, selected anime. Kita lihat dulu hasilnya. Sudah aman ya. Paling tadi kita butuh ganti dulu nama komponennya. Ini selected box, berarti yang atas list box ya. Ini kita ganti jadi list box. Gitu. Berarti ini juga ya. Ini jadi list box. Dah. Save. Karena nanti saya mau bikin komponen baru di dalamnya nih. Nih yang UL ini baru namanya anime list. Ya, sesuai dengan kelasnya nih. Tapi kita lihat dulu deh. Oke, mantap. Sudah aman. Jadi sudah jadi dua komponen ya untuk main. Tinggal kita masuk ke masing-masingnya satu-satu. Kita masuk ke list box dulu. Tadi seperti yang saya bilang, kita mau bikin UL-nya itu berubah jadi komponen anime list. Ya, kita coba tutup dulu UL-nya. Kita cut, block, terus cut. Kita bikin jadi anime list. Gini ya. Berikutnya di bawahnya, kita bikin function anime list. Return, enter, paste. Sudah. Nah, ini kita butuh anime lagi nih. Dan juga on selected anime lagi. Harus kita kirim lagi, teman-teman. Jadi, kita ke sini, kita kirim ya. Tuh, ini jadi nggak dipakai. Harus kita lewatkan ke sini ya. Jadi, anime sama dengan animes. Lalu, on selected anime berisi on selected anime. Sudah, jadi dari sini dikirim. Nah, ini problem teman-teman ya, yang harus kita selesaikan nanti. Masuk, terus terima propsnya di sini.
Animes on selected anime. Sudah, masuk ke anime list. Dan terakhir nih, masih saya pengen bikin satu komponen lagi. Terakhir, saya mau bikin komponen untuk LI. Karena ini adalah komponen animenya. Satu buah anime nih yang ini nih. Mau saya bikin jadi satu komponen. Anime list itu kan kotaknya ya. Ini anime list, ini animenya nih. Mau saya bikin jadi komponen. Jadi LI-nya. Jadi silakan ditutup. Kita cut. Kita bikin jadi anime gini. Satu anime. Tinggal kita kasih di sini function anime. Oke. Return. Oke, tinggal masukin lagi props-nya. Kirim lagi. Anime. Satu lagi. On selected anime. Nah, tapi ini ada error nih. Errornya missing key prop. Nah, karena dia berupa list dan loopingnya ada di sini mapnya, kita harus pindahin nih. Key-nya kita pindah, kita cut, masukin ke sini. Oke, sudah aman. Tinggal kita terima props-nya. Anime on selected anime. Mantap. Lihat lagi. Aman. Sudah ya? Tuh, udah sampai terakhir tuh. Jadi anime jadi komponen, anime list jadi komponen, list box-nya jadi komponen, main-nya jadi komponen. Kesini. Jauh. Ini dia. Itu teman-teman ya. Masih ada nggak? Kayaknya masih ya. Untuk yang selected box nih. Satu lagi nih. Selected box kita lihat. Nah ini sama juga. Kita mau bikin komponen untuk ini nih. Ini akan kita anggap sebagai anime detail ya. Ini ada dua komponennya sebenarnya. Ada header sama section. Gak apa-apa kita gabung aja ya. Jadi teman-teman boleh ambil komponen div-nya. Ini kita cut. Ini sebetulnya nggak perlu pakai kurung tadi ya. Hapus kurungnya, kita ganti jadi anime detail. Gini. Terus kita bikin function anime detail. Ini kita return paste. Nah, yang kurung tuh di sini. Tadi harusnya nggak perlu, nggak apa-apa. Sudah, selected animenya belum dikirim sebagai props. Nanti kita tulis di sini selected anime. Kita kirim ke sini. Selected anime. Sip, lihat hasilnya. Aman. Oke, kayak cukup ya. Kalau teman-teman masih mau bikin ini sebagai komponen sendiri juga boleh ya. Anime detail gitu. Atau detail header gitu boleh juga ya. Sip teman-teman. Jadi itu dia cara kita untuk bikin komponennya yang tadinya besar menjadi kecil-kecil gitu. Kalau teman-teman punya solusi lain, ya boleh silakan tulis saja di kolom komentar perubahan apa yang teman-teman lakukan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, kita kembali ke slide dulu ya. Apa sih yang bikin dia gemes sama kulit sendiri? Mau tahu? Tungguin ya. Kita akan bahas dulu mengenai kategori dari komponen. Jadi sebetulnya komponen-komponen yang kita pecah tadi, itu ada kategorinya sendiri-sendiri teman-teman. Ya kita lihat apa aja, supaya nanti kita bisa paham ketika mau bikin atau mecah UI jadi komponen. Yang pertama, ada komponen yang disebut dengan stateless komponen atau presentational komponen. Yang kedua, ada yang disebut dengan stateful komponen. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan structural components. Apa itu maksud dari masing-masing komponen ini? Kita bahas. Yang pertama, stateless komponen atau presentational komponen. Itu adalah komponen yang di dalamnya nggak punya state. Jadi dia nggak bikin state di dalam komponen itu. Tapi kalaupun ada data, dia dapat dari props ya untuk nampilin datanya. Tadi harusnya kita lihat ada beberapa komponen yang punya perilaku ini. Jadi sekarang kita tahu ada komponen yang stateless di aplikasi kita. Nah ini biasanya komponennya kecil dan reusable. Ya coba cek lagi nih, kira-kira komponen mana yang merupakan stateless komponen. Penting untuk mengetahui ini ketika nantinya kita mau bikin si komponennya bisa digunakan kembali. Contoh, ada bagian header, ya lihat ini nggak punya state. Jadi memang bertujuan hanya untuk menampilkan logo aja gitu ya. Dan juga satu komponen anime ini. Tadi kita bikin sampai dengan komponen anime kan. Nah kalau lihat kodenya, sebenarnya di dalamnya nggak ada state-nya.
walaupun kita menggunakan state, tapi state-nya diambil dari komponen lain, diterima sebagai props, gitu ya. Ini disebut dengan stateless komponen, bertujuan hanya untuk menampilkan konten atau data. Berikutnya, stateful. Nah, komponen ini adalah komponen yang punya state, atau state dibikinnya di komponen itu. Ini juga bisa dibuat reusable, ya, jadi nggak hanya yang stateless aja yang bisa dibikin reusable. Contohnya yang search ini. Ya, tadi kita lihat di dalamnya ada state query. Walaupun belum kita pakai di episode kali ini, tapi ini bisa kita bikin reusable. Search-nya bisa kita gunakan di halaman lain atau di bagian lain dari aplikasi kita. Dan yang terakhir ada structural component. Nah, kalau ini berperan untuk membuat struktur aplikasi saat kita mau bikin layout, screen, atau pages. Jadi biasanya komponen ini digunakan saat kita ngegabungin banyak komponen lain, ya, atau istilahnya dihasilkan dari komposisi. Komponen ini biasanya berukuran besar dan agak susah atau disebutnya juga non-reusable gitu, jadi nggak bisa digunakan lagi. Contoh yang paling utama adalah komponen main, ya kan? Main itu terdiri dari 2 komponen, bentuknya kayak struktur. Bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural component, karena tugas dia ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita. Oke, jadi itu dia, ada 3 struktur komponen yang harus kita pahami. Silakan teman-teman cek lagi di aplikasi yang udah kita buat tadi, mana yang stateless, mana yang stateful, mana yang structural. Oke, sekarang kita udah tahu banyak hal tentang komponen. Kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen, terutama pada aplikasi yang udah kita buat tadi. Ya, aplikasinya jalan sampai saat ini, normal-normal aja kelihatannya. Tapi ada masalah. Masalah yang paling terasa tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling. Yang mungkin tadi juga teman-teman ngelihat kita melakukan ini pada saat kita naruh properti ke sebuah komponen berulang-ulang. Padahal ada komponen yang bahkan nggak butuh data dari props itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bikin sebuah masalah baru ya, supaya kita bisa lihat munculnya prop drilling ini sekali lagi. Sekarang mari kita jalankan fitur pencariannya. Sekarang kalau teman-teman lihat, fitur pencariannya itu masih kita tulis manual. Angka 4. Karena saya tahu, saya ngitung sendiri, animenya ada 4. Kita akan coba ngitung ada berapa anime di array kita. Ya, jadi ini akan kita perbaiki. Sebenarnya gampang banget, tapi akan muncul masalah ya. Kita lihat dulu struktur dari aplikasi kita ketika kita buka di extension komponen React kita. Lihat nih, hasil pencarian yang angka 4 tadi ada di komponen search. Ingat-ingat ya, ada di komponen search. Sedangkan angka 4 itu kan dihasilkan dari kita menghitung jumlah anime yang ada di state animes. Ingat-ingat tuh, kita butuhnya di sini, sedangkan state-nya ada di mana? State-nya ada di sini, di anime list. Nah, menurut teori yang udah kita pelajari, bisa nggak state yang ada di sini kita akses di search? Nggak bisa kan? Makanya harus kita atasi. Caranya gimana? Nih, ini strukturnya kalau kita lihat dalam bentuk pohon. State kita, oh ada di sini ternyata ya, ada di main, bukan ada di anime list ya. Ternyata ada di sini, ada di main. Yang pakai memang anime list, tapi state-nya sebetulnya ada di main, ada di sini nih. Nih ada di main. Kita mau pakai di search. Nih kita mau pakai di sini, nggak bisa karena komponennya sejajar. Yang bisa pakai hanya komponen turunannya aja, anak dan cucunya aja yang bisa pakai. Gimana caranya supaya search bisa pakai juga? Nah, kita butuh teknik yang namanya lifting state up. Sekali lagi. Jadi, si animenya harus kita naikin dulu ke atas. Kemana? Ke app, mau nggak mau. Supaya sekarang navbar bisa pakai dan turunannya, main juga bisa pakai dan turunannya. Oke, mari kita coba ya teman-teman. Kembali ke kode kita. Wah, waktunya Jerry Snack Cereal. Double coklatnya bikin ngemil lebih seru. Waktunya Jerry. Sekarang kita akan cari dulu di mana kita buat state animenya. Kita cari main tadi ya. Ada di main. Nah, ini dia. Sekarang kita naikin dulu state-nya. Kita pencet Ctrl X di baris ini. Ctrl X, kita naikin ke app. Simpan ke atas, kita lifting state up. Taruh di sini. Lihat, begitu kita naikin ke atas, main-nya pasti error. Tuh, hilang. Karena sekarang main nggak punya akses ke state ini. Supaya punya akses gimana? Dikirim lewat props. Kita kirim animes. Dah? Jalan nggak sekarang? Masih belum. Karena props yang dikirim harus ditangkap dulu atau diterima dulu. Kita terima di sini ya. Animes. Sudah? Aman. Itu baru ngebenerin yang anime. Sekarang kan kita butuhnya ganti yang ini nih. 6 result.
Sekarang, karena kita sudah punya akses ke sini, dan yang butuhnya adalah num result, maka kita harus kirim lewat props. Dan kirimnya nggak bisa langsung ke sini. Kita harus kirimnya lewat komponen parentnya, sampai dengan nyampe ke dia. Jadi kita mulai dari kirim dulu di sini. Kita kirim ke navbarnya. Animes. Sudah, turun lagi dia ke navbar. Yang butuh mana? Logo atau search? Search. Kirim ke sini. Animes. Selesai? Belum, karena navbarnya belum menerima props. Ya, sip. Turun lagi. Search. Sampai ke sini. Terima di props. Kirim ke num result. Animes. Sama dengan animes. Sudah. Terakhir kita terima di sini animes. Oh, jangan lupa pakai kurung kurawal. Animes. Udah, sekarang kita bisa pakai di num result. Sehingga saya bisa ganti angka 4 ini dengan menghitung berapa panjang array anime kita. Ya, jadi kasih kurung kurawal, masuk ke mode JavaScript, kita animes.length. Gitu, cara ngitung panjangnya. Sebenarnya yang dibutuhin cuma baris ini, teman-teman. Cuman karena propsnya ada di atas jauh, maka kita harus bore gitu ke dalam. Makanya namanya prop drilling. Di drill gitu, di bore ke bawah. Save, kita lihat 4, aman ya. Kalau kita hapus satu array kita, nih kita hapus yang si Deku, kita hapus ya. My Hero Academia kita hapus, Ctrl X aja ya. Kita save, sekarang kan jadi cuma 3 nih. Berubah jadi 3 ya. Mantap, kita kembalikan lagi Ctrl Z, save, balik ke sini, kita refresh, 4. Oke, itu jadi sekarang kita udah punya problem prop drilling. Ada 2 sebetulnya ya. Kita ngedrill propnya ke navbar, sama kita ngedrill propnya ke main. Ini harus kita benerin. Tapi sebelumnya, balik ke slide dulu. Oke, ya tadi kita udah lakukan yang namanya lifting state up, di mana kita menaikkan state-nya ke atas, supaya apa? Supaya semua sekarang bisa pakai ya. Tapi problemnya apa? Dari sini, kita harus ngirimin state-nya ke navbar, ngirimin ke search result. Atau istilahnya tadi apa? Di bore gitu ke bawah. Ini komponennya tingkatannya baru 3, teman-teman. Gimana kalau 10? Saking besarnya aplikasi kalian, mungkin 20 ke bawah. Ya capek juga kalian ngedrill komponennya atau ngedrill state-nya. Ini harus kita atasi. Untuk mengatasi prop drilling, kita harus tahu dulu sebuah konsep yang dinamakan dengan komponen composition. Bagaimana kita mengkomposisi komponen dengan benar. Kita lihat dulu, apa itu komponen composition? Jadi dia adalah sebetulnya sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen yang benar. Ya, mengkomposisi komponen, ngekompos gitu ya, ngerancang, ngebentuk, ngebikin, nyusun komponen. Atau ini adalah proses memecah belah bagian menjadi komponen kecil, lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar. Sebetulnya tadi kita udah lakukan itu. Jadi tekniknya kita punya komponen yang besar yang masih berantakan lah gitu istilahnya ya. Kita pecah satu-satu, jadi komponen yang kecil, terus kita susun mana nih yang kira-kira punya karakteristik yang sama, jadi bagian yang sama, kita bikin jadi komponen yang besar. Tuh, karena kita tahu tadi ada stateful, stateless, dan juga structural. Anggap aja Lego lah. Kalau kalian mau bikin sebuah bentuk baru dari Lego yang udah jadi, kita harus pecah dulu, sampai jadi bagian terkecilnya. Baru kita susun sesuai dengan yang kita butuhin. Yaitu namanya tekniknya komponen composition. Tujuannya apa? Tujuannya agar komponen tersebut mudah untuk dikelola dan digunakan kembali ya. Itu yang penting. Dikelola dan digunakan kembali. Manfaat dari komponen composition ada 4 sebetulnya ya. Ada reusability, supaya kita bisa menggunakan ulang komponennya ke berbagai tempat di aplikasi kita. Modularity, supaya UI kita terpecah menjadi komponen yang masuk akal gitu ya. Komponen kecil, masuk akal, supaya gampang dikelola dan dipahami. Apalagi kalau kalian kerja tim. Manfaat lain adalah separation of concern. Jadi komponennya itu dapat fokus ke fungsionalitasnya masing-masing. Supaya nanti ketika kalian mau ngedebug ya, atau ngetes, itu menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, agar kodenya mudah di-maintain atau maintainability. Kalau kedepannya kalian mau melakukan perubahan, mau ngupdate, itu nggak susah. Kalau komponen composition kalian udah bagus gitu ya. Caranya gimana?
Cara yang pertama, sebenarnya kita udah coba tadi di awal, kita bikin komponen itu agar mengerjakan hal yang spesifik. Nah, kalau ini butuh jam terbang ya, butuh pengalaman gitu. Ya, semakin lama kalian bekerja dengan React, nanti tahu sendiri gitu, mana komponen yang bagus untuk dikompos. Sesuai dengan teori-teori yang udah kita pelajari di awal tadi. Nah, tapi ada cara yang kedua, teman-teman. Kita bisa gunakan teknik yang namanya container komponen. Nah, ini keren banget nih. Ini memanfaatkan sebuah properti spesial atau prop spesial yang namanya children. Sehingga nanti kita bisa seolah-olah membuat sebuah template atau slot gitu untuk dimasukin komponen lain dengan lebih mudah dan modular. Nah, teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki prop drilling. Jadi cocok banget kalau mau ngilangin prop drilling pakai teknik container komponen. Gimana caranya membuat sebuah container komponen? Sebelum ke kasus punya kita coba kasus yang lebih umum dulu deh. Misalnya gini, kita mau buat sebuah modal box ke depannya. Jadi aplikasi kalian tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu, keluar alert berupa modal. Modal tuh overlay ya, jadi ada di depan halamannya, ada backgroundnya warna abu-abu transparan, terus ada pop-up atau window kecil gitu. Ceritanya kalian mau bikin buat ngehapus atau nge-deactivate account kalian. Bentuknya gini si modal boxnya, ada yang warna abu-abunya, terus di depannya ada pop-up-nya. Di dalam pop-up-nya ada icon, ada title, ada deskripsi, dan ada tombol. Ceritanya ini kalau kita buat komponennya kayak gini. Anggap aja sederhananya gini ya. Komponennya namanya modal. Di dalam modalnya itu ada div dengan kelas modal. Di dalamnya ada bodinya. Bodinya tuh nyimpen semuanya ceritanya. Saya anggap aja pakai paragraf kayak gini. Ceritanya ini modal untuk mendeactivate account. Ya, simple aja. Kompleksitasnya saya sembunyikan ke dalam paragraf. Berikutnya, ceritanya kalian mau bikin modal yang berbeda. Tapi karakteristiknya mirip banget nih, lihat teman-teman. Ada warna abu-abunya sama overlay, terus ada pop-up-nya, bentuknya juga sama. Ada ikonnya, tapi beda sekarang. Tadinya ikonnya alert ya, sekarang jadi ikonnya sukses, warna hijau. Title-nya beda, deskripsinya beda, button-nya hanya ada satu, continue. Nah, ini bikinnya gimana? Ya kalau bikin komponen sendiri sih bisa aja ya. Tapi kan nggak modular. Cerita kita mau bikin jadi modular. Coba bayangin kira-kira gimana bikinnya teman-teman. Kalau misalnya saya bikinnya kayak gini. Lihat, untuk yang sebelah kiri, kita bikin komponen modal. Terus di dalamnya, saya bikin isi dari modalnya itu ke dalam sebuah komponen terpisah. Ceritanya biar gampang digunakan lagi gitu ya. Jadinya saya punya lagi sebuah komponen namanya deactivate yang isinya semua ini ya. Ada gambar, tulisan, tombol. Kayak gini. Ini untuk tombol yang deactivate. Nah, kelihatannya udah modular ya. Sekarang gimana kalau kita mau bikin yang suksesnya? Kalau mau bikin yang suksesnya, kan kelihatannya cuma gini aja kan? Fungsi modalnya sama, yang diganti tinggal komponen sukses di dalamnya. Bener nggak? Kelihatannya oke nih. Nah, tapi sayangnya ini nggak bisa dilakukan. Karena sekarang komponen modal ini sudah benar-benar terikat dengan komponen yang ada di dalamnya. Jadi nggak fleksibel dan nggak reusable. Begitu kalian manggil modal lagi berikutnya, udah nempel dengan komponen suksesnya. Nah, malah ini artinya sama aja dengan kalian buat dua komponen yang berbeda. Yang ini namanya deactivate modal, yang ini namanya sukses modal gitu. Sayangnya ini nggak bisa reusable. Nah, dengan menggunakan container komponen, ya kita menggunakan prop spesial yang namanya children, kita bisa melakukan ini. Lihat. Jadi yang tadinya kita bikin modalnya seperti ini, di mana di dalamnya itu kan si deactivate-nya pengennya ganti-ganti. Misalkan sukses, warning, terus alert kayak gini. Nah, kita bisa siapin template-nya kayak gini. Jadi sekarang si komponen yang akan menerima props namanya children, bener-bener namanya children. Terus di dalam komponennya, di tempat yang mau kita bikin dia jadi dinamis atau berubah-ubah, kita panggil children-nya. Tulisnya gini. Nah, nanti kalian tinggal bikin aja sebuah komponen untuk kita sisipkan, kita masukin ke dalam sini. Jadi kontainernya gitu, bener-bener namanya kontainer komponen. Nanti semua isi dari komponen deactivate bisa masuk ke children-nya. Sehingga kalau kita mau bikin komposisinya, kalian nulisnya begini. Lihat, agak beda. Sekarang komponen kalian punya tutupnya. Jadi komponen modal buka, komponen modal tutup. Di tengah-tengahnya kita sisipkan komponen deactivate. Nah, ini kerennya, komponen deactivate akan masuknya ke sini, ke slot yang udah kita siapin. Gitu. Sehingga ini akan menjadi komponen deactivate. Nah, harusnya sekarang kalian udah bisa nebak kalau mau bikin sukses gimana. Bikin sukses, sama aja. Modalnya tetap sama, nggak ada yang berubah sama sekali. Tinggal kita siapin aja komponen sukses, lalu kita sisipkan suksesnya ke dalam modalnya. Ya, ini keren banget nih.
Sehingga berubahlah jadi komponen sukses. Jadi kalian mau nyiapin banyak komponen template-nya, bisa, tinggal nanti mau dipanggil yang mana gitu. Oke, mari kita coba ke kasus kita. Kita benerin dua hal. Kita benerin yang numResult dan juga yang AnimeList. Balik ke sini. Kita benerin yang numResult dulu ya. Lihat nih, kita ngedrill props-nya dari sini. 1 ke navbar. Kan tadinya ada di sini ya. Masuk ke navbar. Lihat di navbar. Di komponen navbar kita pakai anime nggak? Nggak kan? Kita cuma ngelewatin aja. Ngebor gitu ke sini. Masuk ke search. Lihat di search. Di search dipakai nggak? Nggak dipakai. Ya, dilewatin aja. Masuk ke sini. Di numResult baru kepake. Nah, jadi ngebenerinnya gimana? Nah, caranya gini. Sekarang kita mau bikin si numResult ini masuk ke komponen search di sini. Ya. Jadi sekarang ini bukan numResult, teman-teman. Ini adalah children. Sehingga ini animes-nya bukan animes tapi children. Jadi nanti numResult ini akan masuknya ke sini kalau search-nya dipanggil. Nah, dari search ini kalau kita scroll ke atas, di sini kita juga bisa mengganti komponen search-nya itu ngambil dari children-nya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kita nggak butuh komponen search. Nanti kita panggilnya lewat komponen app kita. Jadi ini bisa kita ganti juga dengan children. Sehingga ini bukan animes tapi children. Itu ya, kita scroll ke atas ke bagian navbar-nya. Nah, di sini kita compose, teman-teman. Jadi animesnya nggak butuh di navbar kan? Sehingga kita nggak butuh ngedrill lagi. Kita compose jadi sebuah kontainer komponen. Nah, nanti di dalamnya kita mau ambil komponen search. Dingin. Dingin kok disemprit? Minum Angesari susu jahe dengan jahe. Sehingga komponen search ini nanti akan menggantikan children ini. Masuk di navbar-nya, ya ini akan masuk ke children-nya kan? Gantikan ini. Yang di dalamnya, kita mau ambil komponen numResult. Baru di sini kita kasih props animes-nya. Begini. Jadi, search masuk ke sini, lalu di dalam search-nya, masuk komponen numResult yang baru menggunakan animes. Ya, ini kalau kita lihat hasilnya aman ya. Kita klik aman. Nah, itu untuk yang numResult, teman-teman. Sekarang kita mau benerin yang main. Nah, untuk yang main ini kita bisa bikin lebih keren. Ya, teman-teman lihat ke bawah dulu ya. Kita scroll ke bagian main. Di main, kita kan tahu kita punya dua buah box. Ada list box yang sebelah kiri, ada selected box yang sebelah kanan. Sebetulnya kalau teman-teman perhatikan, dua komponen ini, list box dan selected box, itu mirip banget ya, struktur dari komponennya. Coba kita pindahkan dulu agar dia sebelah-sebelahan deh. Scroll, cari selected box ya. Ini saya cut, nggak apa-apa. Kita pindahkan ke bawah list box, biar sebelah-sebelahan. Lihat nih, pertama dia punya state is open 1, yang ini is open 2, sama. Terus berikutnya lihat nih, komponennya itu berupa div dengan nama kelas box, ada button, ada kondisi. Kalau tombolnya kebuka, tampilin sebuah komponen. Ini lihat, sama persis. Kalau komponen kebuka, tampilin sebuah elemen. Nah, kenapa nggak kita bikin jadi satu komponen reusable aja dengan memanfaatkan kontainer komponen tadi? Gimana? Masuk akal nggak? Sekarang gimana kalau kita coba komentari dulu deh ya. Yang selected box-nya kita komentari deh. Satu dulu kita komentari. Sekarang kita bikin supaya yang list box-nya ini jadi komponen general yang reusable. Coba saya mau ganti namanya jadi box aja. Oke? Dimana box ini akan menerima children. Karena state-nya nanti akan dikirim lewat komponen composition ya. Children, terus untuk is open-nya, saya mau bikin generic, jadi nggak ada 1 dan 2 nanti kita ganti. Jadi di bawah sini, set is open, kita hapus. Is open 1 kita hapus. Nah, komponen yang ada di dalam ini, nanti akan saya ganti ngambil dari children-nya. Ini saya cut, lalu saya tulis di sini children. Nih, jadi komponen ini sekarang generic. Oke? Nah, sekarang tinggal di bagian main-nya, ini nantinya saya nggak akan lagi pakai 2 buah box ini. Saya juga mau ngambil dari children. Oke? Ini gimana kalau kita komentari dulu, supaya nggak hilang.
kita ganti aja di sini pakai children. Nanti kita hapus children. Sehingga kita butuh kirim main-nya props children. Nah, dan untuk kedua state dan function ini, kita mau pindahin ke app. Jadi naik ke atas. Kita cut. Ya, kita naikin ke bagian app. Kita balikin lagi ya. Sini. Sudah. Tinggal di sini baru kita susun. Ya, kita susunnya. Ini kita hapus. Kita buat jadi kontainer. Yang di dalamnya kita panggil satu dulu si list box-nya. Tapi sekarang kita udah nggak punya list box. Kita punyanya box. Ini ya. Box yang isinya anime list. Nih yang ini. Ini kita cut. Kita masukin ke box, tapi sekarang namanya bukan list box, tapi anime list. Gitu. Jadi sekarang langsung dikirim ke anime listnya tanpa melewati kontainernya untuk menghilangkan prop drillingnya. Coba kita lihat hasilnya. Oh, aman ya. Cuma satu nih. Sebelah kanannya kan belum. Sebelah kanannya kita tinggal bikin komponen yang sama. Kita bikin box yang isinya selected list yang ini. Atau selected box. Nah, tapi nanti kita ganti dengan anime detail. Ini kita hapus. Gitu ya. Kita tinggal pindahin ke sini. Kita ganti jadi anime detail. Gitu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kita udah pindahin ke sini ya. Selected anime masuk sini. Handle selected anime masuk sini. Terus state selected anime ada ya. Sekarang kalau kita jalanin, ya aman teman-teman. Itu dia menggunakan kontainer komponen, sehingga sekarang kalau teman-teman lihat strukturnya udah lebih enak gitu dilihatnya. Kita punya navbar, di dalamnya ada search, ada num result, kita punya main, di dalamnya ada box, yang reusable boxnya, kita punya komponennya ya. Jadi sekarang kita bisa hapus ini nih, selected box. Ini udah nggak kita butuhin, karena kita udah ganti jadi komponen yang lebih general, dan reusable yaitu box. Ini harusnya bisa diklik, ini juga bisa diklik, aman ya. Jadi itu dia teman-teman, semua mengenai komponen yang bisa kita bahas, beserta dengan studi kasus. Ya mudah-mudahan teman-teman semua jadinya semakin paham gimana cara bikin komponen yang baik dan benar. Sehingga nanti di video berikutnya kita nggak ragu untuk melanjutkan lagi aplikasi kita supaya